Bab 581, ke dunia manusia. Bab 581, ke dunia manusia. 5 hari kemudian, Roja dan Hinamori duduk di belakang kerumunan di depan gerbang. 2/3 siswa dari akademi berkumpul di sini. Hinamori memberitahu Roja tentang kapten yang menemani mereka. Guru berkata bahwa Kapten Aizen adalah orang yang akan pergi bersama kita, Reiatsu-nya benar-benar berbeda dari Shinigami normal. Kapten itu garang, tentu saja. Reiatsu mereka lebih kuat dari yang lain. Roja tertawa rendah hati, tetapi dia mendengus dalam hatinya. Saat Roja dan Hinamori sedang mengobrol, 3 siswa berjalan di depan kerumunan. Namun dibandingkan dengan mahasiswa baru, ketiganya tampak tenang. Halo, namaku Hisagi, kelas 6. Saya Kanisawa. Saya Aoga. Para siswa kelas 6 baru saja keluar dari jalan mereka dan memperkenalkan diri kepada para siswa baru. Semua orang tercengang melihat mereka. Apa, ketiganya? Orang-orang mulai berbisik-bisik. Renji yang tidak pandai berkata-kata langsung memasang wajah aneh sebelum bertanya pada Izuru di sampingnya. Hah? Apakah para senior ini terkenal? Kira, apakah kamu mengenal mereka? Bukan mereka bertiga, tapi satu di antara mereka. Kira berkata dengan serius, dia dipanggil Hisagi Suhei. Ketika dia lulus, dia dijamin akan menduduki posisi perwira di Gotei 13, dan semua orang memiliki harapan besar padanya. Petik 2, petik 2. Renji berkedip, mendengar ini, dia berbalik untuk melihat Hinamori dan Roja di sampingnya. Apakah menjadi petugas yang duduk begitu hebat? Ini adalah wakil kapten masa depan, yang tidak tahu betapa hebat posisi itu. Kira memperhatikan ekspresi Renji dan ingat bahwa dia memiliki ekspresi yang sama di sekitar Roja. Kalian akan bertindak sebagai kelompok yang beranggotakan 3 orang. Dari 3 siswa kelas 6, Kanisawa langsung memecah bisik-bisik itu dan berkata, sebelum bertanya bagaimana kalian dikelompokkan, masing-masing dari kalian diberi simbol, orang dengan simbol yang sama akan dikelompokkan bersama. Mendengar ini, orang-orang mulai melihat simbol yang mereka miliki dan mencari tim mereka. Jadi begitulah cara kita dikelompokkan. Roja, kamu juga punya simbol yang sama denganku. Hinamori merasa takjub sebelum dia memasukkan simbol itu kembali ke sakunya karena gembira karena berada di tim yang sama dengan Roja. Roja tersenyum padanya dan mengangguk. Sungguh kebetulan. Sebelum datang ke sini, Roja dengan mudah memastikan bahwa dia mempunyai simbol yang sama dengan Hinamori, sementara yang terakhir jatuh ke tangan Kira. Aku tidak menyangka akan satu kelompok denganmu, Roja, tolong jaga aku. Kata Kira dengan sopan. Karena karakternya, Kira Izuru bersahabat dengan hampir semua orang di kelas. Diamlah, kalian semua sudah menemukan tim kalian sekarang. Hisagi menatap mereka sambil mulai berbicara dengan serius, bagus, sekarang aku akan memberitahu kalian inti dari pelatihan ini. Siswa kelas 6 sudah maju dan mengelilingi suatu area untuk tujuan pelatihan. Setelah mendapatkannya, kami akan memulai pelatihan simulasi tempur. Meskipun siswa kelas 6 menyediakan situasi yang bersahabat untuk kalian, mereka tidak akan membantu kalian nanti, mengerti? Mereka bertiga menjelaskan semuanya tentang pelatihan, lalu berbalik dan membuka Senkaimon. Karena Hisagi sudah memenuhi syarat untuk bergabung dengan Gotei 13, ia memiliki Jigokucho yang dapat membimbingnya melewati Senkaimon. Itulah sebabnya ia menjadi pemimpin mereka sekarang. Dengan bimbingan Jigokucho, tidak ada bahaya saat menyeberangi Senkaimon. Dengan ini, semua mahasiswa baru tiba dengan selamat di dunia manusia. Saat mereka tiba, hari sudah siang. Mereka muncul di luar sebuah pabrik besar, yang merupakan tempat pelatihan mereka. Ini adalah dunia manusia. Ini adalah kunjungan pertama Roja ke dunia manusia, yang membuatnya langsung membuka persepsinya. Dia bisa tahu bahwa dunia ini dan Soul Society benar-benar berbeda. Dibandingkan dengan ruang yang menyatu dengan Reishi, yang mana ruang itu kokoh, ruang di tempat ini rapuh, dan dapat dibandingkan dengan dunia One Piece. Orang-orang di atas wakil kapten harus menekan reiatsu mereka, agar mereka tidak mengganggu dunia manusia yang rapuh. Bangunan-bangunan modern ada di mana-mana, yang membuat Roja terasa familiar. Perasaan itu muncul saat ia memandang bangunan-bangunan itu karena di kehidupan sebelumnya ia hidup di peradaban yang mirip, namun itu bukan dunianya. Ini adalah pertama kalinya Roja datang ke sini, begitu pula yang lainnya, yang asyik mengamati dunia baru ini. Anak-anak kelas 6 jelas sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Melihat semua orang linglung, Hisagi langsung berkata. Baiklah, jangan linglung seharian, pabrik di depanmu adalah tempat pelatihan, kamu bisa masuk dan bersiap sekarang. Suara Hisagi langsung membangunkan kerumunan. Dia tidak melihat mereka saat dia memasuki pabrik. Baiklah, mulai sekarang, siswa kelas 6 tidak akan membantu kalian, kalian akan bertindak dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Ingatlah untuk kembali sebelum pukul 8 malam. Dipahami, semua orang mengangguk sambil mulai berjalan. Simulasi pertempuran sesungguhnya dimulai. Bab 582, Menos Grande muncul. Bab 582, Menos Grande muncul. Di jalan, seorang hollow dengan tubuh aneh bergegas menuju Hinamori, yang memegang tangannya di depannya. Hado nomor 31, Sakaho. Ledakan, Reishi langsung mengembun menjadi bola api yang langsung menelan tubuh hollow. Namun, hollow lain muncul di belakang Hinamori, dan langsung menyerang punggungnya dengan cakar raksasanya. Hinamori, hati-hati. Tak jauh dari situ, Kira melihat hal tersebut dan langsung memperingatkan Hinamori. Ia ingin bergerak dan menolong, namun ia tak punya cukup waktu. Namun saat ini, Roja yang sedang berdiri di atas atap langsung menolong. Bakudo 30, Shitotsu Sansen.
Energi kuning menyembur keluar dari telapak tangan Roja membentuk sebuah segitiga. Di titik-titik segitiga tersebut muncul 3 energi yang lebih kecil dan langsung menembus Hollow dan menjepitnya ke tanah. Hinamori langsung menghunus pedangnya dan membunuhnya. Terima kasih. Dia langsung menoleh ke arah Roja sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Roja membalas senyumannya dan berkata, jangan khawatir, tapi kamu harus memperhatikan lingkungan sekitarmu. Oh, Hinamori mengangguk. Kira yang melihat ini, menghela napas lega. Ia menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, kami bisa bersantai dengan kehadiranmu, Roja. Roja selalu turun tangan di saat-saat genting menggunakan bakudonya dari jarak jauh untuk mendukung mereka, memberi mereka pengalaman tanpa disertai bahaya. Meskipun Hallows ini disimulasikan dan tidak akan meninggalkan luka serius, mereka tetap akan meninggalkan bekas setelahnya. Pada saat ini, pupil mata Hinamori mengecil saat dia berteriak ke arah Kira. Kira, di belakangmu. Aku tahu. Kira sudah menyadari kalau ada Hollow yang datang ke arahnya, maka ia langsung menebasnya dengan pedangnya. Hollow itu tahu dia tidak bisa menang dan berusaha kabur, tapi Kira tidak mau melepaskannya. Namun, saat ia mengejarnya, tiba-tiba sebuah pedang langsung menebasnya menjadi 2 bagian dan membunuhnya. Yo, kamu di sini. Tiba-tiba muncul sebuah siluet. Itu adalah Renji. Setelah membunuh Hollow itu, Renji menatap Kira dan Hinamori, mulutnya sedikit terangkat saat dia berkata dengan nada memprovokasi. Pelatihan ini sederhana, kupikir membunuh Hollow ini sendirian tidak akan menjadi masalah, tapi aku ingin membunuh Hollow sungguhan. Di sisi lain, kau mungkin telah membunuh banyak dari mereka, tapi kurasa kau tidak membunuh sebanyak yang kulakukan. Itu tidak pasti. Hinamori tersenyum ke arah Renji sambil mendengus dingin. Renji menatap Hinamori lalu ke atap yang jauh, tempat Roja berdiri. Setelah beberapa detik, dia berbalik untuk pergi. Kamu bilang itu belum pasti, kita lihat saja nanti kalau hasilnya keluar. Roja mendengarkannya sambil tersenyum tipis. Sampai saat ini, tidak ada hal aneh yang muncul, jika dia ingat dengan benar, Aizen akan membuat selusin Menos Grande muncul di sini. Setelah setengah hari, Roja, Hinamori, dan Kira membunuh banyak Hollow. Roja tidak banyak terlibat dalam pembunuhan itu, hanya ketika Hollow datang ke arahnya, dia akan memadamkannya dengan Hado. Selain itu, dia hanya akan memberikan dukungan menggunakan Bakudo yang tidak dapat membunuh Hollow. Mereka bertemu dengan kelompok lain beberapa kali, tetapi tidak ada hal besar yang terjadi setelah mereka saling menyapa dan melanjutkan pelatihan. Cahaya mulai memudar saat matahari terbenam, dan pada saat ini, ketika Roja menggunakan Bakudo lain untuk membantu Hinamori, matanya langsung berkedip saat dia melihat ke belakang. Dia merasakan Reiatsu Menos Grande yang tertekan. Kenbunsoku haki milik Roja jauh lebih kuat daripada saat ia masih di One Piece, dari sekadar indera biasa, hingga indera cakra dan bahkan Reiatsu. Haki itu bukan lagi haki yang sama seperti dulu. Mereka akhirnya sampai. Merasakan Menos Grande, Roja bergumam sementara matanya berkedip. Namun saat ini, suara Hinamori sampai ke telinganya. Roja, hati-hati. Oh, Roja menyadari bahwa ada Hollow di belakangnya karena dia tidak memperhatikan, dia tidak menggunakan Kido tetapi hanya mengulurkan tangannya penuh Reiatsu dan menghancurkan Hollow itu. Roja, bagaimana kabarmu? Hinamori tiba di atap dan menatap Roja dengan aneh. Setelah Roja menghancurkan Hollow, dia tersenyum padanya dan berkata, baiklah, tiba-tiba perhatianku teralihkan, di sisi lain, sepertinya waktunya sudah habis. Yah, sudah hampir jam 8. Hinamori langsung memasukkan pedangnya ke sarungnya dan meregangkan tubuhnya dengan malas. Dia tersenyum pada Roja dan berkata, aku hampir lupa waktu. Kita harus kembali. Ayo pergi. Roja tersenyum dan mengangguk padanya, tetapi Kenbunsokunya mengikuti gerakan Menos Grande. Ketika dia menyadari kehadiran lain, yang membuat matanya bersinar dingin. Anda ingin menguji saya, karena kamu sudah di sini, biarlah aku menemanimu dalam ujian ini, Sosuke Aizen. Meskipun Roja menyembunyikan dirinya sampai batas tertentu, ia bersembunyi hanya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Saat waktunya untuk memecahkan masalah, ia hanya akan menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikannya. Bab 583, Menos Grande yang mengerikan. Bab 583, Menos Grande yang mengerikan. Cahaya meredup saat para siswa mulai berkumpul di depan pabrik. Hisagi dan siswa kelas 6 lainnya sudah menunggu di sana. Waktunya sudah habis. Kita harus kembali. Sepertinya pelatihannya sudah berakhir. Aoga dan Kanisawa memandang para mahasiswa baru yang berkumpul dan mendesah lega. Ada beberapa kasus di mana para siswa terluka karena Reiatsu seorang Shinigami menarik perhatian Hollow, sehingga Hollow sungguhan muncul saat para mahasiswa baru berlatih. Namun itu hanya terjadi beberapa kali. Ini Hisagi di titik pertemuan, bagaimana situasi di pihakmu? Hisagi memegang alat komunikasi khusus sambil bertanya, tetapi setelah beberapa detik menunggu, tidak ada jawaban. Apa itu? Kanisawa merasa ada yang aneh dan langsung bertanya. Hisagi mengerutkan kening sambil berkata, ada yang salah. Tidak ada seorang pun dari Korps Kido yang menanggapi. Saat mereka mencoba berkomunikasi, Roja, Hinamori, dan Kira tiba. Hinamori menatap wajah-wajah cemas itu dan bertanya, mengapa aku merasa ada sesuatu yang salah? Roja di sampingnya memperhatikan penampilannya, dan tersenyum tipis. Bakatnya tinggi, dia bisa merasakan Menos Grande secara naluriah. Namun saat ini, Menos Grande yang bersembunyi tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Reiatsunya yang tertekan berkobar saat ia langsung bergerak ke arah Hisagi. Ia mulai menyerang dengan ganas. Aduh, Hollow dengan topeng putih aneh muncul. Ia memiliki cakar raksasa berbentuk bulan sabit yang langsung bergerak ke arah Hisagi dan 2 siswa kelas 6 lainnya di sampingnya.
Hisagi, tidak bagus. Ekspresi mereka berubah saat mereka secara tidak sadar menghunus pedang untuk menahan serangan itu, tetapi mereka tetap terpental oleh Menos Grande. Ini, sialan, seorang Menos Grande, kenapa dia muncul di sini? Hisagi menstabilkan dirinya dan langsung mendapatkan kembali keseimbangannya saat ia mencapai tanah. Wajahnya penuh ketakutan saat ia melihat Menos Grande. Jika mereka hollow biasa, dia tidak akan setakut ini, tetapi Menos Grande adalah masalah yang sama sekali berbeda. Tidak ada Shinigami biasa yang dapat menghadapi Menos Grande. Menos Grandes dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan terendah tidak kuat, tingkatan setelahnya memiliki kemampuan untuk memimpin Hollows sementara tingkatan tertinggi dapat memimpin Menos Grandes lainnya. Bahkan jika Menos Grande yang peringkatnya paling rendah muncul di sini, ia membutuhkan wakil kapten untuk mengatasinya, dan yang peringkatnya lebih tinggi akan membutuhkan seorang kapten. Bahkan jika Hisagi melihat Menos Grande untuk pertama kalinya, dia dapat mengetahui bahwa ini bukanlah Menos Grande tingkat rendah, karena dia merasakan reitsu mengerikan yang dipancarkannya. Aduh, Menos Grande tidak sabar dan menyerang Hisagi dan yang lainnya tanpa penundaan. Cakar raksasanya melesat ke arah Kanizawa. Wajah Kanizawa dipenuhi ketakutan. Dia hanya bisa menggunakan pedangnya untuk melawan cakar itu secara tidak sadar. Namun, dia tetap terlempar ke udara. Melihat Menos Grande hendak menghabisinya dengan cakarnya, Hisagi langsung melompat untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama, Hisagi melihat ke arah para mahasiswa baru dan berteriak. Lari, kalian semua cepat lari. Saat ini, para siswa baru tahu apa yang sedang dihadapi Hisagi. Guru pernah menyebutkannya sebelumnya. Dikatakan bahwa jika mereka bertemu Menos Grande, mereka harus segera melarikan diri. Mereka dapat melihat bahwa siswa kelas 6 terluka akibat 2 atau 3 serangan Menos Grande, yang membuat sebagian besar dari mereka ketakutan. Mereka benar-benar ingin membantu, tetapi mereka tidak bisa, jadi mereka langsung mundur. Ini benar-benar hollow. Semua orang mundur kecuali 3 orang. Roja, Hinamori dan Kira. Kira bersikap bodoh dan agresif, Hinamori merasa tidak berdaya, dan mata Roja menatap dingin ke arah Menos Grande. Hinamori menarik napas dalam-dalam. Matanya mengeras saat dia dengan tegas tetap tinggal di belakang. Hei, apa yang kau lakukan? Itu Menos Grande. Melihat hal itu, Renji tak kuasa menahan diri untuk berteriak ke arah Kira dan yang lainnya. Hinamori langsung maju ke depan di saat genting untuk menolong Hisagi. Ia mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan Menos Grande. Melihat Hinamori, seorang mahasiswa baru yang bergegas menuju pertempuran, Hisagi tidak punya waktu luang untuk menyalahkannya atau mengomentari keberaniannya. Setelah beberapa kali serangan, Kanizawa dan Aoga terluka parah dan meninggal. Jika siswa kelas 6 tidak mampu menghadapinya, apa yang dapat dilakukan siswa kelas 1? Setelah Hinamori membantu Hisagi, dia langsung mengangkat tangannya dan mulai melafalkan hado tertinggi yang dikuasainya. Tuanku, topeng darah dan daging, semua ciptaan, kepakan sayap, engkau yang menyandang nama manusia. Neraka dan kekacauan, penghalang laut melonjak, maju ke selatan. Hado nomor 31, Sakaho. Wah, bola api merah tua bertabrakan langsung dengan Menos Grande, melukainya secara langsung, dan mengakibatkan raungan marah darinya. Melihat Hinamori melancarkan Menos Grande, Hisagi tidak merasa rileks atau membaik. Sebaliknya, ekspresinya malah semakin buruk saat ia menggertakkan giginya, ini buruk. Serangan semacam itu tidak akan berpengaruh, cepat lari sekarang. Bab 584, membunuh Menos Grande. Bab 584, membunuh Menos Grande. Tanpa menunggu Hisagi selesai bicara, Menos Grande membuka mulutnya dengan marah. Reiatsu mulai mengembun di depan mulutnya saat udara di sekitar mereka menjadi berat. Ini, Cero, Hisagi memucat saat dia merasakan Reiatsu dan tahu bahwa mereka tidak dapat menahan serangan ini. Sementara Hinamori menatap kosong ke arah Menos Grande yang menerima serangannya tanpa kerusakan sama sekali, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Menghadapi Cero, pikirannya mati rasa. Dia hanya berdiri di sana, menunggu kematian. Wah, pada saat berikutnya, Cero terbang dari mulut Menos Grande dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya menuju Hisagi dan Hinamori. Namun ketika mereka sedang menanti kematian, tiba-tiba mereka mendengar suatu suara. Bakudo nomor 73, Tozanso. Aduh, tiba-tiba, Reiatsu berfluktuasi, dan piramida terbalik tiba-tiba terbentuk di sekitar Hisagi, Hinamori, dan lainnya yang melindungi mereka secara langsung. Yang mengejutkan, Cero yang menghantam piramida yang mengkristal itu hancur sementara piramida itu hanya bergetar sedikit. Ini, Hisagi terkejut dan tidak dapat berkata apa-apa. Pikirannya bergerak cepat, mencoba memikirkan apa yang baru saja terjadi. Apakah Soul Society mengirimkan bantuan? Namun saat ia berbalik, ia tidak melihat pasukan Kido, ia melihat murid lain mengambil kembali jarinya. Tidak bisakah? Hisagi melihat Roja dan tercengang. Seorang mahasiswa baru menggunakan Bakudo nomor 73. Dia akan lulus dan hanya bisa menggunakan Bakudo nomor 60, dan mahasiswa baru ini tiba-tiba tidak hanya menggunakan Bakudo nomor 73, tetapi juga tanpa Chen. Melihat Cero menghilang saat bersentuhan dengan perisai, Hinamori menghela napas terlebih dahulu, sebelum melihat penghalang berbentuk piramida di sekelilingnya. Tiba-tiba matanya hampir keluar. Meskipun dia tahu bakat Roja terlalu tinggi, karena dia bisa menggunakan Kido ke-30 dengan cepat tanpa mantra, dia tidak dapat membayangkan bahwa Roja akan mampu menggunakan sesuatu setinggi Kido ke-73. Bakatnya dalam Kido sangat bagus, dan biasanya, dia lebih banyak mempelajari Kido. Dia paham betul tentang kesulitan menggunakan Kido tanpa mantra, dan dia juga tahu bahwa semakin tinggi levelnya, semakin sulit mempelajari Kido. Bahkan jika dia mengikuti ujian kelulusan sekarang,
kemungkinan besar dia akan berhasil dan bergabung dengan Korps Kido tanpa kesulitan. Tak jauh dari sana, Kira dan Renji hampir terjatuh saat melihat Roja menggunakan Kido sekuat itu. Mereka tidak menyangka Roja sudah sejauh ini. Namun, itu baru permulaan. Detik berikutnya, Roja mengarahkan jarinya ke arah Menos Grande dan berkata, Hado nomor 63, Raikoho. Wah, ini jauh lebih kuat daripada Sakoho yang digunakan Hinamori sebelumnya. Cahaya kuning langsung menghantam tubuh Menos Grande. Petir itu menyambar saat Menos Grande meraung. Semakin sakit yang dirasakannya, semakin marah pula dia. Menos Grande tidak biasa. Roja menatap Menos Grande dengan acuh tak acuh. Ini adalah pertama kalinya dia melawan Hollow, jadi dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Melihat Raikoho tidak membunuh Menos Grande, dia mengulurkan telapak tangannya langsung ke arahnya. Hado nomor 73, Soren Sokatsui. Dua sinar cahaya biru tiba-tiba muncul di telapak tangan Roja. Aduh. Begitu Roja melancarkan serangan, jalan-jalan retak bersama bangunannya. Gelombang kejut yang kuat langsung menghantam wajah Renji dan yang lainnya, tetapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri. Secara bertahap, debu menghilang, dan Tozanso menghilang. Menos Grande tidak dapat ditemukan dimanapun. Jelas, ia telah musnah. Saat Tozanso bubar, Hisagi dan Hinamori muncul, dengan wajah penuh keterkejutan. Bakudo nomor 73, Hado nomor 63, dan Hado nomor 73, digunakan secara berurutan. Bahkan jika dia menggunakan setiap tetes Reiatsu, dia harus melepaskan Kido-Kido ini, dia mungkin tidak memiliki cukup, tetapi seorang mahasiswa baru saja melakukannya. Tunggu, jika tebakannya benar, satu-satunya mahasiswa baru dengan kapasitas Reiatsu besar adalah mereka yang mencapai peringkat ke-6 dalam ujiannya. Tetapi, tanpa menunggu Hisagi menyelesaikan alur pikirannya, riak-riak muncul di mana-mana, dan banyak Menos Grande muncul entah dari mana. Semuanya adalah kelas Menos. Melihat ini, jantung Hisagi hampir berhenti berdetak saat dia melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Tak hanya Hisagi, Renji, Kira, dan siswa lainnya pun ikut tercengang karena keringat dingin membasahi mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ini, sialan, kenapa tiba-tiba ada begitu banyak Menos Grandes? Satu saja sudah cukup untuk hampir membunuh mereka, dan sekarang jumlahnya sudah sangat banyak. Mereka tiba-tiba merasa putus asa setelah secercah harapan muncul sebelumnya. Hisagi sangat ketakutan. Meskipun Roja baru saja membunuh Menos Grande, setidaknya ada 10 Menos Grande lainnya saat ini. Melepaskan Kido tingkatan tinggi secara berurutan hampir mustahil, bahkan jika Roja dapat melepaskan 35 Kido secara berurutan, mereka tetap akan mati. Berhenti. Bab 585, menyapu semuanya. Bab 585, menyapu semuanya. Di samping pabrik yang tidak jauh dari sana, gerbang yang menghubungkan masyarakat jiwa dengan dunia manusia perlahan-lahan menghilang. Sebelum menghilang, dua sosok yang mengenakan si Hakuso resmi tiba. Mereka adalah Aizen dan Ichimaru Jin. Dia benar-benar menakutkan, dia menghancurkan kelas Menos setelah memasuki sekolah selama 6 bulan, dan dia mempelajari Kido ke-73, dan dia menggunakannya tanpa nyanyian. Jin memandang ke kejauhan di mana Roja dan Menos Grande berada, sembari berbicara. Tangannya memegang Zanpakuto saat dia bersiap untuk menopang mereka. Namun, Aizen mengangkat tangannya, mencegahnya membantu dan berkata, Tunggu sebentar, ada lebih dari 10 Menos Grandes, dan mereka bisa mati karena ini, Kapten Aizen. Jin menyipitkan matanya dan bertanya. Mata Aizen berbinar saat dia berkata, mungkin, tapi lihat, dia tidak terlihat panik, dan menurutku dia bisa melakukan yang lebih baik. Kami menyembunyikan Reiatsu kami, dia tidak tahu kalau kami ada di sini, tapi dia tetap tenang. Oh, aku tidak menyangka mendengar perkataan Kapten Aizen, aku juga ingin melihatnya sekarang. Jin tersenyum sambil melepaskan tangannya dari Zanpakutonya. Tak jauh dari situ, Hinamori dan yang lainnya menatap Menos Grandes yang mengelilingi mereka dengan ketakutan. Namun hanya satu yang tenang. Jelas, itu Roja. Inikah Menos Grande yang kau bawa untuk mengujiku? Aizen. Melihat Menos Grande, Roja tenang saat dia berbalik dan melihat posisi Aizen dan Jin. Untungnya, sedikit Menos Grande tidak bisa membuatku mengungkapkan banyak hal, dan kamu tidak bisa mengujiku dengan ini, karena kamu ingin tahu mengapa aku begitu tenang, aku akan membiarkanmu melihatnya. Roja mendengus dingin, dan Reiatsunya meletus saat dia menatap Menos Grandes sambil mengarahkan pedangnya ke arah mereka sebelum mengayunkannya. Hado nomor 78, Zangerin. Pedang itu melepaskan serangan Reiatsu terkondensasi ke arah Menos Grande secara langsung. Hasil serangan tersebut membuat riak spasial dari tempat Hollow tampak terdistorsi. Para Menos Grandes merasakan adanya bahaya, namun tidak semuanya dapat menghindar sehingga mereka terpecah menjadi dua. Tetapi mereka yang mencoba menghindar tetap saja mendapat pemotongan sebagian tubuhnya, ada yang tangannya dipotong, ada pula yang kakinya dipotong. Setelah ini, Roja tidak berhenti, dan dia terus menyerang Menos Grande satu demi satu. Bakudo nomor 63, Sajo Sabaku. Bakudo nomor 71, Sora no Shikiri. Bakudo nomor 75, Gochutekan. 3 Bakudo terakhir digunakan untuk membatasi Menos Grandes. Ada 45 yang tidak berani bergerak sementara 5 lainnya dibatasi. Para Menos Grande meraung dan mencoba melepaskan ikatan mereka, tetapi mereka tetap gagal. Menos Grande dapat mengetahui bahwa Roja tidak dapat dianggap remeh, dan mulai mengaum padanya. Melepaskan 4 Kido di atas 60 sambil membunuh 2 Menos Grande dan menahan 5 sementara 45 lainnya tidak berani bergerak. Adegan ini membuat Hinamori dan yang lainnya terpesona. Ekspresi Jin yang biasanya tersenyum berubah, dia terkejut.
Tapi itu bukanlah akhir. Roja sekali lagi mengangkat tangannya. Satu-satunya perbedaan adalah Roja, kali ini bernyanyi. Kabut hitam, angkasa dalam, kering, kendurkan, potong, dan kembangkan, biarkan api ragin membakar semuanya, biarkan matahari meledak, Hado nomor 82, Nisokuho. Cahaya hitam pekat meletus dari telapak tangan Roja. Cahaya itu melewati Hinamori dan yang lainnya dan menyebar ke seluruh tempat. Area di sekitar mereka sepenuhnya diwarnai hitam. Menos Grande merasakan bahaya, tetapi meskipun mereka mencoba melarikan diri, cahaya hitam tetap menangkap mereka. Tindakan ini bahkan membuat Aizen terkejut. Dia sama sekali tidak menduga hal ini. Roja masih mahasiswa baru yang baru masuk akademi selama sekitar 6 bulan. Zanjutsunya jauh di atas gurunya, yang membuat Aizen berpikir bahwa Roja akan menggunakan pedangnya. Dia tidak menyangka Roja benar-benar akan menggunakan Kido dan berada di atas 80 pada saat itu. Tiba-tiba Roja bertepuk tangan. Tindakan ini menyebabkan cahaya hitam menghilang, menampakkan Hinamori dan yang lainnya. Yang benar-benar mengejutkan, hanya tersisa 2 Menos Grandes yang terpotong. Yang lainnya menghilang sepenuhnya. Ini, Hisagi tidak dapat berbicara. Dia baru saja melihat seorang mahasiswa baru menggunakan Kido ke-82. Apakah ini lelucon? Meskipun bakat Reiatsu Roja tinggi, dia hanyalah seorang mahasiswa baru. Apakah ini yang bisa digunakan Kido, seorang mahasiswa baru? Dan di mana dia menemukan Reiatsu untuk menggunakan begitu banyak Kidos? Bukan hanya Hisagi yang memikirkan hal ini, Hinamori dan yang lainnya juga berpikiran sama, mereka tahu bakat Roja memang tinggi, tetapi tetap saja, bersikap seperti itu terlalu dibesar-besarkan. Penggunaan Kido tingkat tinggi secara berturut-turut tanpa nyanyian dan bahkan melepaskan Kido level 80. Sebelumnya, Renji mengira bahwa Roja hanya mempelajari Sunpo dan Zanjutsu setelah dia selesai mempelajari Kido di tahun pertama, tetapi pikiran itu hancur. Namun dia tidak hanya menggunakan Kido tingkat tinggi, tetapi dia juga menguasai Sunpo dan Zanjutsu. Apalagi seorang mahasiswa akademi, bahkan para guru pun tidak akan bisa menandinginya. Menghadapi 2 Menos Grandes yang tersisa, Roja tidak punya belas kasihan. Dia mengarahkan 2 jari ke masing-masing Menos Grandes. Roja tidak ingin menggunakan Zanjutsu atau Ho-Ho melawan mereka, jadi dia langsung berkata. Hado nomor 71, Kuro Sakaho. Hado nomor 72, Kibaku Keso. Degup. Roja sekali lagi menggunakan 2 Kido tingkat tinggi tanpa nyanyian. Melihat hal ini, para siswa tidak lagi merasa terkejut. Mereka merasa mati rasa. Bab 586, Pertemuan. Bab 586, Pertemuan. Terlalu kuat. Hinamori akhirnya tersadar dari keterkejutannya, dan tak dapat menahan diri untuk bergumam pelan sambil menatap Roja. Ia tidak hanya mengaguminya, tetapi ia juga memujanya sekarang. Ketika Renji dan yang lainnya pulih dan ingin mengatakan sesuatu, suara langkah kaki datang dari belakang mereka. Hinamori dan yang lainnya tanpa sadar menoleh ke belakang hanya untuk mendapati 2 siluet mengenakan Haori Kapten Gotei 13 dan Haori Wakil Kapten. Wakil Kaptennya adalah Ichimaru Jin di bawah Kapten Divisi kelima Aizen. Kamu adalah Kapten Aizen dari Divisi kelima dan Wakil Kapten Ichimaru Jin. Hisagi tampak sedikit terkejut. Bahkan jika ia nantinya bergabung dengan Gotei 13, ia belum pernah melihat seorang kapten atau wakil kapten secara langsung sebelumnya. Aizen mengangguk sambil tersenyum, kami adalah penyelamat, tapi sepertinya kami tidak dibutuhkan. Aizen berkata sambil menatap Roja dengan penuh penghargaan. Sudah biasa bagi seorang kapten untuk datang menyelamatkan. Penampilanmu luar biasa. Tidak hanya kau mencapai peringkat ke-6 dalam ujian, kau bahkan memahami Kido sedemikian rupa dan membunuh banyak Menos Grandes hanya dengan itu. Ucap Jin sambil sedikit melebih-lebihkan dengan ekspresi terkejut. Roja tersenyum rendah hati, tubuhku cukup lemah. Aku tidak pandai Zanjutsu atau Ho-Ho, jadi seluruh waktuku dihabiskan untuk berlatih Kido. Haha, mata Jin menyipit saat mendengar kata-kata Roja, tetapi dia tetap tertawa. Dia yakin ada sesuatu yang mencurigakan. Mendengar beberapa kata itu, Jin dapat mengatakan bahwa Roja memang seperti Aizen. Tidak ada yang bisa memahaminya sepenuhnya. Aizen tiba-tiba berbicara, jika tubuhmu tidak baik, kau bisa mengunjungi Kapten Divisi keempat untuk berobat. Lagi pula, tidak baik jika kau meninggalkan Ho-Ho dan Zanjutsu sepenuhnya. Roja menyentuh rambutnya dan berkata, tapi kupikir Kido adalah seni Shinigami terkuat. Yang lain bisa dilupakan. Jin, Aizen, para siswa, awalnya Aizen dan Jin sama sekali tidak menyangka Roja akan berkata seperti itu, yang membuat mereka terkejut, tapi Aizen tetaplah Aizen, dia berkata langsung sambil menatap Roja. Sepertinya kamu sangat menyukai Kido, bagus juga. Aku juga punya beberapa penelitian tentang Kido. Kalau kamu mau, kamu bisa datang ke divisi kelima untuk bertanya tentang Kido. Selain itu, kamu bisa mendaftar untuk wisuda lebih awal, dan aku akan menyambutmu di divisi kelima. Aizen mengulurkan tangannya ke arah Roja. Melihat kemampuan akting Aizen, Roja pun hendak memujinya, jika saja dia tidak mengetahui segala hal tentang dunia ini, dia pasti akan mengira bahwa Aizen adalah kapten yang paling ramah. Saya merasa terhormat, tetapi saya baru saja masuk akademi belum lama ini, saya masih perlu mempelajari banyak hal, saya harus belajar dengan tekun. Aizen mengangguk tanpa ada perubahan ekspresi. Dia sedang merencanakan bagaimana caranya agar Roja bisa bergabung dengan divisi kelima, apapun yang terjadi. Berita tentang apa yang terjadi dengan cepat mencapai Gotei 13 dan menyebabkan kehebohan. Kalau dalam latihan, murid tersebut berhadapan dengan Hollow, itu tidak terlalu berbahaya, tapi kalau Hollow yang menyerang adalah Menos Grande, bahaya akan tetap ada, dan mereka harus mengirim orang untuk menyelamatkan mereka, dan kalau banyak Menos Grande yang muncul, Soul Society akan waspada.
Tetapi yang penting dalam peristiwa ini, sekelompok Menos Grande menyerang siswa tersebut, dan salah satu dari mereka, yang merupakan mahasiswa baru, benar-benar membunuh mereka semua. Berita ini menyebar ke seluruh Soul Society seperti api yang membakar hutan. Saat itu, rapat kapten sedang diadakan di dalam aula pertemuan kapten atas permintaan Genryusai Shigekuni Yamamoto. Yamamoto berdiri di tengah ruangan, katanya. Para siswa yang mengikuti pelatihan simulasi menghadapi serangan besar-besaran dari Menos Grande. Aizen, kau langsung pergi ke sana saat kau menemukan sesuatu yang aneh. Yamamoto menatap Aizen dengan tenang. Aizen berdiri di tengah begitu dia tiba dan berkata dengan nada meminta maaf, saya tidak dapat menemukan kelainan apapun, tidak ada jejak Hollow Bite. Banyaknya Menos Grande yang muncul pada waktu yang sama seharusnya bukan suatu kebetulan. Alis Yamamoto berkerut, tidaklah normal jika begitu banyak Menos Grande muncul di tempat dan waktu yang sama. Yamamoto memandang Kapten Divisi ke-8, Sunsui Kyoraku, dan berkata, Sunsui, apa yang kamu temukan? Sunsui Kyoraku menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sisi dunia manusia itu tidak memiliki sesuatu yang khusus, mungkin para murid tidak bisa menyembunyikan reiatsu mereka dengan baik, yang menyebabkan Menos Grande tertarik kepada mereka. Mendengar ini, Yamamoto ragu sejenak, sebelum menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa terburu-buru ke Hueco Mundo untuk menyelidiki, dan mereka tidak bisa menemukan apapun di dunia manusia. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Sunsui juga masuk akal. Ia ingat bahwa siswa yang telah mencapai peringkat ke-6 dalam ujian masuknya menggunakan Kido di atas 80, bakat seperti itu bahkan kepala Korps Kido Agung sebelumnya tidak dapat mencapainya setelah hanya berlatih selama setengah tahun. Fakta ini membuat Yamamoto sangat mementingkan Roja. Bakat seperti itu jarang ditemukan bahkan 1000 tahun yang lalu. Bab 587, Korps Kido. Bab 587, Korps Kido. Karena tidak ada yang ditemukan, ini merupakan kejadian pertama yang tercatat, kata Yamamoto setelah menghantam tanah dengan tongkatnya. Sunsui menganggukkan kepalanya, namun dia teringat sesuatu, dan berkata langsung, mahasiswa baru dengan bakat reiatsu tinggi itu, dia meminta izin untuk memasuki perpustakaan Korps Kido. Perpustakaan Korps Kido bukanlah tempat yang bisa dikunjungi oleh siswa biasa. Bahkan Shinigami resmi perlu mengajukan permintaan untuk masuk. Satu-satunya pengecualian adalah personel Korps Kido, serta pejabat divisi Gotei 13. Seorang mahasiswa baru meminta masuk ke perpustakaan Korps Kido, ini adalah pertama kalinya sejak awal Gotei 13. Mendengar kata-kata Sunsui, Yamamoto mengangkat alisnya. Namun saat itu, Aizen mulai berbicara, kekuatan murid itu melampaui kebanyakan orang, bahkan wakil kapten pun tak akan mudah menghadapinya, aku mengusulkan kelulusan lebih awal, namun dia tak mau lulus lebih awal. Dengan baik, mendengar Aizen, Yamamoto mengangguk dan berkata, aku juga mendengarnya. Kapten Divisi ke-13, Ukitake, tiba-tiba berbicara, dia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam reiatsu dan Kido, tidak sombong atau gegabah. Itu sangat langka, meskipun dia belum menjadi Shinigami resmi, dan tidak memiliki kualifikasi untuk mengunjungi perpustakaan Kido, keadaan khusus memerlukan solusi khusus. Yamamoto berkata setelah mendengar ini, aturan adalah aturan, kita tidak bisa membuat pengecualian dengan mudah, tapi... Yamamoto berhenti sejenak sebelum melanjutkan, bahkan jika dia tidak lulus lebih awal, kita bisa memberinya kualifikasi untuk bergabung dengan Gotei 13 lebih awal, yang akan menjadi solusi yang bagus. Ukitake sempat linglung, lalu ia tersenyum dan berkata dalam hati, ya, memang selalu orang tua yang berada di depan orang lain. Perbuatan Roja membuat kehebohan di Soul Society, yang memberinya kualifikasi untuk bergabung dengan Gotei 13 lebih awal. Lagi pula, sebagian besar siswa akademi, bahkan siswa kelas 6, belum pernah melihat Menos Grande sebelumnya, tetapi konsep seorang mahasiswa baru yang membunuh lebih dari 10 Menos Grande. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang mahasiswa baru yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Gotei 13. Kebanyakan orang tahu tentang Hisagi, yang merupakan siswa kelas 6 yang memiliki kualifikasi semacam itu, yang membuatnya terkenal, tetapi bagaimana dengan siswa baru? Roja sekali lagi menjadi pembicaraan di seluruh akademi. Tentu saja, bagian utama dari hal ini adalah para gadis, yang kini sangat mengagumi Roja. Dialah orang yang memiliki bakat tingkat 6 dalam reiatsu, orang yang mengalahkan guru Zanjutsu, orang yang bisa menggunakan Kido tingkat tinggi. Sebelumnya, Roja sudah memiliki banyak gadis yang mengaguminya. Sekarang, mereka hampir memujanya. Hal ini menyebabkan banyak siswa laki-laki tidak yakin sama sekali dan tidak begitu menyukai Roja. Mereka iri padanya. Terutama bakatnya, banyak siswa, bahkan di kelas yang lebih tinggi, iri padanya atau tidak mempercayai semuanya sama sekali. Itu terlalu dibesar-besarkan. Dia masih mahasiswa baru. Meskipun bakatnya tinggi, setidaknya dia harus mencapai kelas 6 sebelum mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dengan Gotei 13. Kudengar dia membunuh lebih dari 10 Menos Grande. Sungguh, Menos Grande yang kubaca di buku itu menakutkan. Dalam pelatihan, aku bertemu beberapa Hollow, tapi tidak ada Menos Grande. Banyak diskusi di antara para siswa tentang Roja. Namun saat ini, Roja sudah berada di depan gedung Korps Kido. Bangunan Korps Kido memiliki gaya yang sama dengan bangunan Gotei 13. Awalnya, bangunan ini merupakan salah satu tempat terkuat di Soul Society. Namun, setelah Aizen menjebak Tsukabishi Tesai dan memaksanya melarikan diri ke dunia manusia, bersama Urahara dan yang lainnya, pasukan Kido mengalami kerugian besar dan mengalami kemunduran. Pemimpin saat ini adalah Fujiwara Ryu, yang mengambil alih setelah kecelakaan itu, tetapi dia bahkan tidak sekuat wakil kapten. Karena itu, banyak siswa tidak ingin bergabung dengan Korps Kido setelah lulus.
Perpustakaan di sini jauh lebih kecil daripada perpustakaan akademi, tetapi mungkin penuh dengan buku-buku tentang Kido. Roja berjalan menemui wakil kepala Korps Kido dan berbicara dengannya. Melihat izin masuk, wakil kepala suku menyentuh rambutnya dan berkata, belajar Kido nomor 82 membuatku tersipu malu. Ketika pertama kali mendengar tentang pencapaian Roja, dia merasa seperti orang bodoh. Dia mempelajari Kido selama lebih dari 100 tahun, dan baru-baru ini dia menguasai Kido ke-90. Roja masih mahasiswa baru, tetapi dia mempelajari Hado nomor 82, dan hanya itu yang dia tunjukkan. Itu seperti lelucon yang buruk. Ia yakin Roja akan segera melampauinya. Selama dia bergabung dengan Korps Kido, cepat atau lambat dia pasti akan menjadi kepala Kido. Berkat bakatnya, ia akan mencapai level yang sama dengan Ryu dan melampauinya paling lama dalam beberapa tahun. Bab 588, mencoba mengikat. Bab 588, mencoba mengikat. Kau terlalu memujiku, wakil ketua. Jika aku menghadapi masalah sulit, aku akan mencarimu untuk mendapatkan petunjuk. Roja tersenyum. Melihat kerendahan hati Roja, wakil ketua sangat senang dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, itu wajar, saya akan membantu dengan apapun yang saya bisa, namun, saya tidak dapat menggunakan Kido di atas 90. Merah. Akhirnya, mereka tiba di perpustakaan. Pustakawan itu melihat wakil kepala dan langsung berdiri untuk memberi hormat kepadanya. Wakil kepala, begitu dia melihat Roja, dia merasa sedikit aneh saat matanya melebar, mungkinkah ini? Mulai hari ini, dia boleh datang ke perpustakaan kapanpun dia mau. Kata Wakapolda langsung. Mendengar hal itu, sang pustakawan hanya bisa mengangguk. Dia tidak tahu siapa Roja, tetapi dia tidak ingin menentang perintah wakil kepala sekolah. Meskipun Roja hanyalah seorang siswa di akademi, potensinya sangat menakutkan. Jika dia bergabung setelah lulus, dia setidaknya akan menjadi wakil kepala sekolah. Terima kasih banyak, wakil kepala, karena telah membimbing saya ke sini. Roja tersenyum sambil mengucapkan terima kasih kepada wakil kepala. Ia kemudian langsung menuju rak buku dengan santai. Namun setelah mencari beberapa lama, alisnya berkerut. Ia menemukan buku-buku tentang Hado dan Bakudo dari yang pertama hingga ke-82, tetapi ia tidak dapat menemukan buku-buku setelahnya, seperti yang ke-83 dan ke-88. Ada buku tentang Hado ke-89 dan ke-92, tetapi Roja masih belum menemukan buku yang lebih tinggi dari itu. Selain itu, buku-buku Bakudo di atas abad ke-81 tidak ada di sana. Ia hanya menemukan buku-buku tentang abad ke-91 hingga ke-93. Apa yang sedang terjadi? Roja merasa sedikit aneh, ada lebih dari satu buku untuk 82 Hado dan Bakudo pertama, tetapi di atas buku-buku ini, tidak ada buku yang membantu sama sekali, sepertinya sebagian besarnya dipinjam. Pada saat ini, wakil kepala sekolah tiba di samping Roja dan melihat ekspresinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Kamu tidak menemukan buku yang kamu cari. Ada dua buku untuk Hado dari abad ke-83 hingga ke-92, dan hanya satu untuk Bakudo abad ke-82 hingga ke-90. Di mana buku-buku lainnya? Roja bertanya langsung kepada wakil kepala suku tanpa ragu. Alis wakil kepala suku berkerut, mendengar kata-kata Roja saat dia berkata, aneh sekali, meskipun tidak banyak buku di atas Hado ke-82 dan Bakudo ke-81, seharusnya ada lebih dari itu di sini. Wakil kepala suku terus melihat sambil mengernyitkan dahinya, jangan khawatir, saya akan menanyakan hal ini. Wakil kepala sekolah langsung mendatangi pustakawan dan memeriksa buku-buku yang dipinjam. Ia pun segera mengetahui bahwa baru kemarin ada 4 buku yang dipinjam. Poin pentingnya adalah orang yang meminjamnya. Raut wajah wakil ketua menjadi muram, hanya sedikit orang yang bisa meminjam buku untuk Kido di atas kelas 80, namun bukan hanya itu saja, keempat buku itulah yang dibutuhkan Roja. Roja berdiri di samping wakil kepala sambil tampak termenung, tampaknya ada orang yang ingin menghalangi kemajuannya. Apakah itu Aizen? Tidak, Aizen tidak akan melakukan ini. Lalu siapa orangnya? Para Shinigami dalam pasukan Kido, merekalah satu-satunya yang berwenang meminjam buku. Mereka tahu bahwa Roja terlalu kuat, karena bahkan wakil ketua Kido tidak bisa hanya menggunakan Kido untuk membunuh puluhan Menos Grande. Sebaliknya Roja melakukannya di sisi lain, yang berarti Reiatsunya hebat, dan bakatnya dalam Kido juga terlalu tinggi. Dalam kasus tersebut, hanya ada satu orang tersisa yang kemungkinan besar ingin mengikatnya. Kemungkinan besarnya adalah, Ketua Grand Kido, Fujiwara Ryu. Seseorang yang mencapai talenta level 6 memiliki talenta Kido yang tinggi dan masih berada di akademi. Jika orang seperti itu bergabung dengan Korps Kido, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menjadi kepala Kido Agung. Jadi jika dia terikat dan dikendalikan, mustahil untuk mencapai posisi itu. Tentu saja ini hanya tebakannya. Karena tidak bisa meminjam buku, Roja kembali saja ke akademi. Dia langsung menyelimuti seluruh gedung Kido Corps dalam persepsinya. Dia ingin melihat siapa dalang masalah ini. Dengan persepsinya, Roja bahkan dapat mengintip gadis-gadis Shinigami muda yang sedang mandi tanpa ada yang tahu. Tidak lama kemudian, Roja memutuskan bahwa dalang ini memang Fujiwara Ryu, Ketua Agung Kido, dan tujuannya adalah membuat Roja kehilangan minat pada Kido dan bergabung dengan Gotei 13. Karena dengan bakatnya ia mampu mengancam kedudukan Ketua Kido Agung. Roja tidak dapat menahan senyum mendengar ini. Tidak mengherankan jika Korps Kido mengalami kemunduran dengan adanya kepala Kido Agung seperti itu. Roja meregangkan tubuhnya sedikit sebelum berkata. Tidak masalah apa yang akan kulakukan setelah lulus. Apakah aku bergabung dengan Gotei 13 atau kelompok Kido, tidak masalah. Meskipun ia hanya menggunakan Kido sebagai kamuflase agar tidak seorang pun tahu betapa kuatnya ia, tidak seorang pun memiliki kekuatan untuk mengikatnya atau menimbulkan masalah baginya secara terbuka.
Ketua Grand Kido memerintahkan beberapa orang untuk meminjam buku-buku untuk mempersulit Roja, tetapi menyelesaikan masalah ini sederhana. Dia bisa langsung menuju perpustakaan Kido, membuka Kyoka Suigetsu, mengendalikannya, dan langsung mengambil buku-buku tersebut tanpa diketahui siapapun. Bab 589, Lapangan Latihan Korps Kido. Bab 589, Lapangan Latihan Korps Kido. Keempat buku yang ingin dipinjam Roja, mencatat Hado ke-83 hingga ke-88, Hado ke-89 hingga ke-92, Bakudo ke-82 hingga ke-86, dan terakhir Bakudo ke-87 hingga ke-90. 30 Kido pertama adalah fondasinya. Di atasnya ada Kido tingkat menengah, dan di atas 60, tingkat kesulitannya akan mulai meningkat dengan setiap angka. Roja menggunakan banyak waktu untuk berlatih Kido yang tak terhitung jumlahnya di atas 80. Kido di atas 80 adalah sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi sebagian besar Shinigami untuk menguasai salah satunya. Dalam cerita aslinya, Aizen, bahkan setelah mendapatkan Hokyoku, hanya dapat menggunakan setengah mantra dari Kido ke-90 di atas, ia tidak dapat menggunakannya tanpa mantra. Ruangnya agak kecil. Setelah kembali ke asrama, Roja membuka ruang Sen Maboroshi, dan dengan beberapa usaha, ruang itu meluas hingga sekitar 200 meter sebelum berhenti. Ini adalah batas yang dapat dia gunakan tanpa membuat orang lain waspada. Kido yang akan kupelajari nanti mungkin terlalu besar untuk ditampung di ruangan ini, aku harus mencari tempat yang tepat untuk berlatih. Roja melihat kemana-mana sambil berbisik. Kemudian dia melirik buku Hado ke-83. Roja tidak langsung mulai menggunakan Kido tanpa mantra, dan ia terlebih dahulu berlatih mantra hingga menguasainya sebelum ia mulai berlatih tanpa mantra. Roja berlatih selama 1 bulan. Dalam bulan itu, ia menguasai Hado ke-83 hingga Hado ke-92 dengan nyanyian. Jika kecepatan ini keluar, dia akan membuat para Shinigami Kido Corps ketakutan setengah mati. Meskipun Roja mempelajari Hado hingga kelas 82 dalam waktu kurang dari setahun, menggunakan 1 bulan untuk mempelajari Hado dari kelas 83 hingga kelas 92 berada di liga yang sama sekali berbeda. Namun Roja sama sekali tidak puas dengan kecepatannya. Ia ingin menggunakan Kidos ini tanpa suara. Seorang Master Kido yang menggunakan mantra bukanlah seorang Master. Seorang Shinigami yang membutuhkan mantra bukanlah Shinigami yang baik. Roja langsung berlatih lagi, mencoba menguasainya tanpa nyanyian. Karena Roja berlatih sampai Hado ke-92, pengendalian Reiatsu-nya sama baiknya dengan Kapten, tetapi jika menyangkut Kido, dia saat ini adalah yang terbaik. Kira-kira 2 bulan berlalu, Roja sudah naik ke kelas 2. Dia sudah menguasai Hado tingkat 83 hingga 89 tanpa nyanyian. Di dalam lapangan Kido Corps, tempat para Shinigami berlatih Kido tanpa kendali, Roja terlihat sedang berlatih. Bulan lalu ketika Roja berlatih Hado ke-86, ia harus menahan diri terlalu keras, jika tidak ia akan membuat keributan. Karena itu, ia langsung mengajukan permohonan untuk menggunakan lapangan latihan Kido. Ketua Grand Kido, Fujiwara Ryu, berusaha mempersulit Roja, namun pada akhirnya ia tidak dapat melakukannya, karena perintah datang dari Gotei 13 untuk membiarkan Roja berlatih di sana, jadi ia hanya bisa menurutinya. Lapangan latihan dibagi, dan setiap tempat memiliki ruangnya sendiri, jadi bahkan jika Roja melepaskan Kido yang kuat, itu akan memengaruhi apapun di luar. Hado nomor 90, Kurohitsugi. Berdengung, Reiatsu terkumpul, dan sebuah sangkar hitam legam, dekat peti mati, muncul. Namun pada saat berikutnya, peti mati itu mulai terdistorsi dan bergetar sebelum runtuh. Masih belum berhasil. Roja menggelengkan kepalanya. Sudah setengah bulan sejak dia mulai berlatih Kurohitsugi tanpa mantra, dan masih belum berhasil. Kesulitan untuk tidak menggunakan nyanyian pada Hado ke-90 berada di luar dugaan Roja. Roja tidak menghadapi masalah apapun hingga saat ini. Kido tingkat 90 ke atas membutuhkan Reiatsu yang sangat besar dan kendali yang sangat tinggi. Sangat sulit menggunakan Hado ke-90 tanpa nyanyian. Roja langsung memutuskan untuk mengesampingkan latihan Hado sekarang juga dan langsung mulai berlatih Bakudo. Konsumsi Reiatsu saat menggunakan Bakudo lebih rendah daripada Hado, tetapi membutuhkan kontrol yang lebih baik. Berlatih Bakudo dapat membantu dalam mempelajari Hado. Roja memulai dari Bakudo ke-82. Setelah 2 bulan, Roja sudah mempelajari Bakudo 90 dan menguasai Bakudo yang tak terhitung jumlahnya hingga nomor 86. Sekitar 8 bulan berlalu sejak Roja mendapat izin untuk menggunakan perpustakaan Kido Corps, semester kedua sudah dimulai. Dalam kurun waktu ini, Roja memperhatikan Aizen. Ia menduga beberapa orang sudah jatuh ke dalam perangkapnya, tetapi gadis bernama Hinamori itu bukanlah salah satu dari mereka. Ia sudah memuja Roja dan tidak akan mudah dimanipulasi. 8 bulan berlalu cukup cepat, dan tidak ada masalah yang terjadi kecuali beberapa siswa yang datang menantangnya atau beberapa wanita mengelilinginya setiap kali mereka melihatnya. Bab 590, Saraki Kenpachi. Bakudo nomor 87, Penutup Penjara. Aduh, di lapangan latihan, Roja langsung membidik boneka latihan. Boneka itu langsung diselimuti warna hitam dan diikat sepenuhnya. Efisiensinya turun setengahnya tanpa nyanyian. Roja meregangkan tubuhnya sedikit dan berhenti. Meskipun dia memiliki kapasitas Reiatsu yang besar, dia akan beristirahat sejenak untuk memulihkan Reiatsu yang digunakan. Dalam hal kecepatan pemulihan, bahkan Hollow pun tidak dapat menandinginya. Namun kali ini, setelah Reiatsu yang digunakannya pulih sepenuhnya, dia berdiri dan menguap lalu berkata, aku sedikit lelah, aku harus kembali dan beristirahat selama beberapa hari, dan aku juga harus memberi instruksi kepada gadis itu, Hinamori untuk sementara waktu.
2 tahun telah berlalu sejak ia tiba di dunia Shinigami, Sne Maboroshi masih perlahan bertransformasi dan berevolusi menuju tahap ke-9, dan itu akan segera berakhir. Pada saat itu, Reiatsu Roja terus berubah dan semakin kuat, tetapi ia selalu menyembunyikannya dengan baik. Sebab, jika dia tidak bersembunyi sekarang, beberapa perubahan mungkin terjadi pada ceritanya, dan dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mendapatkan Hokyoku dari Aizen. Keluarlah, Roja-san. Seorang Shinigami dari Korps Kido melihat Roja keluar dari lapangan latihan dan langsung tersenyum padanya. Roja tersenyum dan mengangguk padanya lalu langsung berjalan keluar. Sang Shinigami mendesah pelan sambil berpikir, suara dari tempat latihannya keras sekali. Aku tidak tahu apa yang sedang dia latih, tapi seharusnya di atas 80 kido, atau mungkin 90. Dia tidak dapat menahan gemetar ketika memikirkan hal ini. Kido di atas 90. Hanya yang terbaik dari yang terbaik di Korps Kido yang benar-benar dapat menggunakan Kido ke-90 ke atas, dan saat ini, selain wakil kepala dan kepala Kido Agung, tidak ada seorang pun di Korps Kido yang dapat menggunakan mereka. Jika Roja dapat menggunakannya, berarti dia adalah salah satu dari 3 orang terkuat di Korps Kido, dan dia bahkan bisa mendapatkan posisi wakil kepala. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak seharusnya melebih-lebihkan. Mungkin di atas 80, tetapi dia seharusnya tidak mencapai 90, kesulitannya sangat tinggi. Karena Roja sering datang ke Korps Kido, sebagian besar anggota sudah mengenalnya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormatinya bahkan setelah mengetahui bahwa dia belum lulus. Bakat tingkat 6 dalam Reiatsu, dan bakat mengerikan Ikido dan sudah memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Gotei 13. Saat Roja berjalan, ia bertemu dengan beberapa anggota Korps Kido yang langsung menyambutnya dengan senyuman. Roja akhirnya meninggalkan gedung Kido Korps dan bergerak menuju akademi. Namun tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki dan berhenti. Ketika dia melihat seseorang dengan rambut berbentuk seperti landak, dan dia mengenakan penutup mata hitam di mata kanannya dan mengenakan Haori Kapten. Di bahunya, duduk seorang anak berambut merah muda, dengan sepasang mata besar yang lucu dan pipi yang menggemaskan. Zaraki berlari sambil berteriak, apakah di sini, Yachiru? Ya, ini dia, dan seharusnya sudah sampai di sini kali ini. Identitas keduanya sudah jelas, mereka adalah Yachiru dan Kenpachi. Aku tidak menyangka akan bertemu Zaraki di sini. Roja menatap Zaraki yang berlari mendekat dan menggelengkan kepalanya. Dia sebaiknya kembali saja. Saat Zaraki berlari melewatinya, Roja kembali berjalan. Namun, dia berhenti setelah hanya 2 langkah. Zaraki, yang berlari melewatinya, berhenti dan menatapnya. Yah, aku lupa tentang Reiatsuku. Ucap Zaraki sembari menatap Roja yang membuat Roja mendengus. Yachiru di bahu Zaraki tersenyum dan berkata dengan manis di telinga Zaraki. Zaraki, bukankah kita harus menghadiri rapat itu? Zaraki tersenyum dan menatap orang di depannya dengan penuh semangat sambil berkata, konferensi apa lagi? Saat dia mengatakan ini, dia berbalik sepenuhnya ke arah Roja dan menyeringai, Reiatsu-mu cukup kuat, aku ingin melawanmu. Zaraki tampak seperti binatang buas yang sedang mengincar mangsanya. Ekspresinya penuh kegembiraan saat ia menghunus pedangnya. Tentu saja, aku tidak mau. Roja memutar matanya. Meskipun dia mampu melawannya, dia tidak mau karena si maniak itu hanya ingin bertarung. Mendengar kata-kata Roja, Zaraki ragu-ragu. Zaraki, melihat pakaiannya, dia adalah seorang siswa akademi. Yachiru melompat turun dari bahu Zaraki dan bergerak ke samping Roja dan menatapnya. Roja menatap mata Yachiru dan tersenyum, ya, aku murid akademi. Beruntungnya aku bisa hidup dan melihat seorang wakil kapten dan seorang kapten. Aneh, sungguh aneh. Reiatsu-mu cukup aneh, dan sekarang sedang berubah. Mata imut Yachiru bingung karena dia merasakan Reiatsu Roja terus berubah. Namun secara keseluruhan, kekuatannya setara dengan wakil kapten atau bahkan kapten. Hal ini membuat Zaraki menatap Roja lebih lama. Mahasiswa akademi. Zaraki memiringkan kepalanya sambil menyeringai ganas, dan berkata, bagus, kalau begitu aku perintahkan, lawan aku. Merah, ada apa? Kamu takut? Aku bisa membiarkanmu menyerang lebih dulu. Zaraki menyeringai saat mengatakan ini. Melihat ini, Roja tak kuasa menahan napas. Ditatap Zaraki saja sudah membuatnya hampir mustahil untuk pergi tanpa perlawanan, jika begitu. Dia hanya akan menggunakan Kido. Karena ini perintah dari kapten, aku akan mematuhinya. Roja tidak menghunus pedangnya, dia hanya mengarahkan jarinya ke arah Zaraki dan berkata. Hado nomor 63, Raikoho. Wah, GOSS Bab 589, Lapangan Latihan Korps Kido. Keempat buku yang ingin dipinjam Roja, mencatat Hado ke-83 hingga ke-88, Hado ke-89 hingga ke-92, Bakudo ke-82 hingga ke-86, dan terakhir Bakudo ke-87 hingga ke-90. 30 Kido pertama adalah fondasinya. Di atasnya ada Kido tingkat menengah, dan di atas 60, tingkat kesulitannya akan mulai meningkat dengan setiap angka. Roja menggunakan banyak waktu untuk berlatih Kido yang tak terhitung jumlahnya di atas 80. Kido di atas 80 adalah sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi sebagian besar Shinigami untuk menguasai salah satunya. Dalam cerita aslinya, Aizen, bahkan setelah mendapatkan Hokyoku, hanya dapat menggunakan setengah mantra dari Kido ke-90 di atas, ia tidak dapat menggunakannya tanpa mantra. Ruangnya agak kecil. Setelah kembali ke asrama, Roja membuka ruang Sen Maboroshi, dan dengan beberapa usaha, ruang itu meluas hingga sekitar 200 meter sebelum berhenti. Ini adalah batas yang dapat dia gunakan tanpa membuat orang lain waspada.
Kido yang akan kupelajari nanti mungkin terlalu besar untuk ditampung di ruangan ini. Aku harus mencari tempat yang tepat untuk berlatih. Roja melihat kemana-mana sambil berbisik. Kemudian dia melirik buku Hado ke-83. Roja tidak langsung mulai menggunakan Kido tanpa mantra, dan ia terlebih dahulu berlatih mantra hingga menguasainya sebelum ia mulai berlatih tanpa mantra. Roja berlatih selama 1 bulan. Dalam bulan itu, ia menguasai Hado ke-83 hingga Hado ke-92 dengan nyanyian. Jika kecepatan ini keluar, dia akan membuat para Shinigami Kido Corps ketakutan setengah mati. Meskipun Roja mempelajari Hado hingga kelas 82 dalam waktu kurang dari setahun, menggunakan 1 bulan untuk mempelajari Hado dari kelas 83 hingga kelas 92 berada di liga yang sama sekali berbeda. Namun Roja sama sekali tidak puas dengan kecepatannya. Ia ingin menggunakan Kidos ini tanpa suara. Seorang Master Kido yang menggunakan mantra bukanlah seorang Master. Seorang Shinigami yang membutuhkan mantra bukanlah Shinigami yang baik. Roja langsung mulai berlatih lagi, mencoba menguasainya tanpa nyanyian. Karena Roja berlatih sampai Hado ke-92, pengendalian Reiatsu-nya sama baiknya dengan Kapten, tetapi jika menyangkut Kido, dia saat ini adalah yang terbaik. Kira-kira 2 bulan berlalu, Roja sudah naik ke kelas 2. Dia sudah menguasai Hado tingkat 83 hingga 89 tanpa nyanyian. Di dalam lapangan Kido Corps, tempat para Shinigami berlatih Kido tanpa kendali, Roja terlihat sedang berlatih. Bulan lalu ketika Roja berlatih Hado ke-86, ia harus menahan diri terlalu keras, jika tidak ia akan membuat keributan. Karena itu, ia langsung mengajukan permohonan untuk menggunakan lapangan latihan Kido. Ketua Grand Kido, Fujiwara Ryu, berusaha mempersulit Roja, namun pada akhirnya ia tidak dapat melakukannya, karena perintah datang dari Gotei 13 untuk membiarkan Roja berlatih di sana, jadi ia hanya bisa menurutinya. Lapangan latihan dibagi, dan setiap tempat memiliki ruangnya sendiri, jadi bahkan jika Roja melepaskan Kido yang kuat, itu akan memengaruhi apapun di luar. Hado nomor 90, Kurohitsugi. Berdengung, Reiatsu terkumpul, dan sebuah sangkar hitam legam, dekat peti mati, muncul. Namun pada saat berikutnya, peti mati itu mulai terdistorsi dan bergetar sebelum runtuh. Masih belum berhasil, Roja menggelengkan kepalanya. Sudah setengah bulan sejak dia mulai berlatih Kurohitsugi tanpa mantra, dan masih belum berhasil. Kesulitan untuk tidak menggunakan nyanyian pada Hado ke-90 berada di luar dugaan Roja. Roja tidak menghadapi masalah apapun hingga saat ini. Kido tingkat 90 ke atas membutuhkan Reiatsu yang sangat besar dan kendali yang sangat tinggi. Sangat sulit untuk menggunakan Hado ke-90 tanpa nyanyian. Roja langsung memutuskan untuk mengesampingkan latihan Hado sekarang juga dan langsung mulai berlatih Bakudo. Konsumsi Reiatsu saat menggunakan Bakudo lebih rendah daripada Hado, tetapi membutuhkan kontrol yang lebih baik. Berlatih Bakudo dapat membantu dalam mempelajari Hado. Roja memulai dari Bakudo ke-82. Setelah 2 bulan, Roja sudah mempelajari Bakudo 90 dan menguasai Bakudo yang tak terhitung jumlahnya hingga nomor 86. Sekitar 8 bulan berlalu sejak Roja mendapat izin untuk menggunakan perpustakaan Kido Corps, semester kedua sudah dimulai. Dalam kurun waktu ini, Roja memperhatikan Aizen. Ia menduga beberapa orang sudah jatuh ke dalam perangkapnya, tetapi gadis bernama Hinamori itu bukanlah salah satu dari mereka. Ia sudah memuja Roja dan tidak akan mudah dimanipulasi. 8 bulan berlalu cukup cepat, dan tidak ada masalah yang terjadi kecuali beberapa siswa yang datang menantangnya atau beberapa wanita mengelilinginya setiap kali mereka melihatnya. Bab 591, Roja vs. Zaraki. Pertarungan antara dua Shinigami adalah tentang Reiatsu. Jika Reiatsu seseorang cukup kuat, dan lawannya lemah, hanya Reiatsu yang dapat menghancurkannya. Bahkan jika orang yang lemah menggunakan Zanpakuto-nya, itu tidak akan menimbulkan kerusakan apapun. Dapat dikatakan jika perbedaan Reiatsu sudah cukup besar maka tidak perlu ada pertarungan, karena yang terjadi bukan pertarungan melainkan penghancuran sepihak. Zanpakuto, Shikai, dan Bankai, dan yang lainnya semuanya berada di bawah aturan ini. Pertarungan hanya diperlukan jika Reiatsu antara kedua belah pihak memiliki kuantitas dan kualitas yang sama. Saat Roja menembakkan Hado, Reiatsu miliknya meletus seperti gunung berapi, dan hal yang sama terjadi pada Zaraki saat matanya berkedip. Gemuruh, petir yang dilepaskan menghancurkan jalanan saat menghantam Zaraki. Tetapi dibandingkan dengan Reiatsu yang dirilis, Hado terlalu kecil. Reiatsu yang dilepaskan secara langsung menyebabkan Soul Society berguncang. Divisi kedua, divisi ketiga. Semua Shinigami di masyarakat jiwa merasa khawatir. Ini, raut wajah Kapten Divisi kedua, Soifon, langsung berubah saat dia menoleh. Matanya berkilat karena terkejut. Salah satu dari dua tekanan ini milik Zaraki, tapi yang satu lagi, siapa dia? Aizen dan Jin berhenti bersamaan sambil melihat ke arah yang sama. Kedua Reiatsu ini mungkin, orang itu dan Zaraki sedang bertarung. Mata Jin menyipit. Menarik, Aizen tersenyum sambil membetulkan kacamatanya. Beberapa kapten masih berada di aula utama saat mata mereka berubah karena terkejut saat merasakan Reiatsu. Reiatsu ini milik Kapten Zaraki, tapi siapa yang satunya? Alis Unohana terangkat saat dia melihat ke langit sambil bergumam pelan. Apa yang dia lakukan? Wajah Yamamoto menjadi gelap saat dia berteriak dengan marah, bertengkar pribadi di Soul Society. Dia pikir dia siapa? Letusan Reiatsu menimbulkan sensasi di Soul Society. Rambut Zaraki berubah bentuk saat Raikoho menyentuhnya. Bagus, Hado kuat, kau bisa melukai Zaraki. Yachiru terkejut dan berseru. Zaraki membuka mulutnya sambil tersenyum ganas. Serangan bagus, sekarang giliranku.
Tatapan mata Zaraki tidak seperti tatapan mata manusia. Dia seperti binatang buas. Dia langsung bergerak dengan ganas ke arah Roja. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Roja sambil menghunus pedangnya dan menjatuhkannya ke arah Roja dengan jahat. Namun, Roja langsung mengatakannya. Bakudo nomor 61, Rikujokoro. Cahaya kuning langsung muncul dan membungkus Zaraki dan memenjarakannya. Zaraki yang berencana menyelesaikan pertarungan dengan cepat, langsung terpaku di tempatnya dan merasa tidak nyaman. Petik 2 tanda seru petik 2. Tertawa, Zaraki meraung ketika Reiatsunya meletus dengan dahsyat, dan Rikujokoro retak dan langsung lenyap sementara pedangnya bergerak ke arah Roja. Namun Roja bahkan tidak mundur satu langkah pun saat berkata lagi. Bakudo nomor 62, 100 boneka. Sekali lagi cahaya yang menyilaukan meletus dan memenjarakan Zaraki lagi. Roja tidak tinggal diam kali ini, tapi dia mengeluarkan pedangnya dan berkata. Hado nomor 78, Zangerin. Brengsek, Zaraki mencoba menyerang Roja 2 kali tetapi gagal. Ia menjadi marah dan meraung dengan liar. Wah, tiba-tiba, jalan tempat Roja dan Zaraki bertarung terbagi menjadi 2. Dindingnya mulai retak. Pada saat ini, Zaraki mengangkat pedangnya ketika Reiatsu meletus dari seluruh tubuhnya seolah-olah ada iblis yang mengerikan yang dilepaskan. Itu, Kapten Divisi 11, Zaraki Kenpachi. Korps Kido mengenali Zaraki secara langsung dan merasa takut, tetapi mereka sudah tahu bahwa Zaraki sedang bertarung melalui Reiatsu yang dilepaskannya. Kenapa Roja ada di sana bersama Kapten Zaraki Kenpachi? Ini, melakukan sesuatu. Dahi anggota Korps Kido itu dipenuhi keringat dingin. Ia ingin ikut campur, tetapi Reiatsu yang dilepaskan Roja dan Zaraki begitu kuat sehingga jika ia mendekat, ia akan mati lemas. Yang membuatnya benar-benar terkejut bukanlah Reiatsu milik Zaraki, melainkan Reiatsu milik Roja yang mampu melawan Zaraki seakan-akan mereka adalah 2 orang yang setara. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Walaupun dia tahu Reiatsu Roja tinggi, dan bakat kidonya lebih tinggi daripada kebanyakan, dia tidak menyangka kalau dia akan sekuat ini. Zaraki adalah salah satu kapten Gotei 13, dan dia adalah salah satu kapten terkuat saat itu. Babak 592, Hado nomor 90, Kurohitsugi. Babak 592, Hado nomor 90, Kurohitsugi. Halo, jangan ganggu pertarungan antara Ken-chan dan orang itu, sembunyi saja. Yachiru berdiri di atap sambil berbicara dengan anggota Korps Kido. Meskipun dia tidak berteriak, nadanya tidak memberi ruang untuk pertanyaan. Wakil Kepala Korps Kido masih bisa berdiri di bawah tekanan, namun anggota lainnya berkeringat deras dan saat mereka mendengarnya Yachiru langsung menjauh. Meskipun mereka tidak tahu mengapa mereka berkelahi, mencegah perkelahian, Anda pasti bercanda. Mereka seperti dewa yang berkelahi. Jika mereka mencoba campur tangan, mereka tidak akan tahu bahwa mereka telah mati. Satu-satunya yang punya kualifikasi untuk campur tangan adalah Kepala Korps Kido, tetapi Ryu tidak muncul sampai sekarang dan melihat hal itu anggota Korps Kido lainnya tidak berani mencoba. Zaraki keluar dari reruntuhan dengan wajah hitam. Awalnya, dia mengira Roja akan menghunus pedangnya dan melawannya, tetapi sejak awal, Roja tidak menghunus pedangnya. Sebaliknya, dia menggunakan Kido dan Kido tanpa Chen. Sepertinya melawan dia akan merugikan. Zaraki bukanlah orang yang akan menyerah apapun yang terjadi, jadi dia berencana untuk melawan Roja dengan serius. Ambil ini. Zaraki meraih Zanpakutonya dan melangkah ke arah Roja. Dengan satu langkah itu, dia sudah berada di belakang Roja saat pedangnya terjatuh. Seolah-olah Roja menumbuhkan sepasang mata di belakang punggungnya, dia langsung minggir sambil mengarahkan tangannya ke Zaraki. Bakudo nomor 63, Sajo Sabaku. Saat Roja mengepalkan tangannya, tali yang terbuat dari Reiatsu langsung mengikat Zaraki. Namun Roja tidak berhenti sampai di situ, dan Reiatsunya kembali meningkat saat ia melepaskan 2 Bakudo lainnya. Bakudo nomor 75, Gochutekan. Bakudo nomor 79, Kuyo Shibari. Satu demi satu, Kido dilepaskan, dan Reiatsu meletus dengan dahsyat. Ketiga Bakudo itu menahan Zaraki di tempatnya. Hal ini membuat penonton Kido Corps merasa seperti sedang bermimpi, bahkan jika sang ketua yang bertarung, dia tidak akan mampu melakukan ini. Dari pengendalian Reiatsu hingga pemahaman Kido, Roja mencapai tingkat yang tidak dapat diimpikan oleh anggota Korps Kido. Roja mulai berkonsentrasi sambil menatap Zaraki sebelum akhirnya mulai berbicara. Puncak kekeruhan yang merembes, bejana kegilaan yang sombong, mendidih dan menyangkal, menjadi mati rasa dan berkedip, mengganggu tidur, ratu besi yang merangkak, boneka lumpur yang menghancurkan diri sendiri selamanya. Bersatu, tolak, isi dengan tanah dan sadari ketidakberdayaanmu sendiri. Hado nomor 90, Kurohitsugi. Saat ia melepaskan Hado, Reiatsunya sangat menakutkan. Reiatsu itu melesat ke langit dan menembusnya, yang membuat penonton jatuh ke tanah karena tekanan itu. Anggota Korps Kido melihat ini dengan takjub, khususnya wakil kepala Kido. Hatinya bergetar, dia tahu bahwa Roja adalah seorang jenius dan bahwa dia akan melampauinya cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Roja benar-benar mempelajari Hado nomor 90. Ini Hado nomor 90. Bahkan di Kapten Gotei 13, hanya sedikit yang bisa menggunakannya. Saat peti mati hitam mulai muncul dan menutupi Zaraki Kenpachi, penonton bertanya-tanya. Apakah itu berakhir? Melihat Zaraki yang seluruhnya tertutupi Kurohitsugi, para penonton menelan ludah dengan ekspresi tegang. Namun pada saat berikutnya, suara Zaraki muncul dari dalam peti mati hitam, dan dia hanya bertanya. Apakah ini gaya bertarungmu? Wah, Reiatsu yang mengerikan keluar dari peti mati hitam itu dan menghancurkannya. Ketika Zaraki muncul, darah menetes dari tubuhnya. Meskipun tubuhnya berlumuran darah dan pakaiannya compang-camping, momentumnya tetap sama.
Reiatsunya mengalir keluar dari tubuhnya dalam bentuk gelombang. Seolah-olah ada binatang buas yang baru saja terbangun. Anggota Korps Kido semakin mundur karena Reiatsu baru itu terlalu kuat bagi mereka. Ken-chan tampaknya sangat bersemangat. Yachiru memandang tubuh Zaraki yang penuh luka dan darah menetes tanpa rasa khawatir. Dia hanya melihat tangannya, yang sepertinya memegang sesuatu yang hitam di dalamnya. Dia melepas penutup matanya yang digunakan untuk menekan Reiatsunya sendiri. Ya, aku tidak terlalu suka menggunakan pedang. Roja menatap Zaraki, tanpa bergeming sedikit pun terhadap Reiatsu yang dilepaskan dan mengangkat bahu. Zaraki menyeringai dan berkata, kau bisa mencegahku menebasmu, itu sangat bagus, tapi, jika kau terpeleset sekali saja, berhati-hatilah atau, kau akan mati. Saat suaranya mereda, Zaraki tidak bergerak maju ke arah Roja, tetapi dia hanya memegang pedangnya dan mengayunkannya ke bawah. Reiatsu yang dilepaskan tiba-tiba mengembun dan melesat ke arah Roja. Apapun yang dilewatinya akan terpotong menjadi dua. Bakudo nomor 81, Danku. Jelas bahwa Zaraki kuat, Roja hanya tenang saat ia sekali lagi menggunakan Kido. Sebuah penghalang tembus pandang berupa dinding persegi panjang besar tiba-tiba muncul dan langsung menghentikan serangan itu agar tidak mencapai Roja. Wah, dindingnya bergetar pelan namun mampu menahan tekanan serangan Zaraki. Memblokir serangan Zaraki setelah ia melepas penutup matanya merupakan hal yang mengejutkan bagi sebagian besar orang yang mengenal Zaraki. Zaraki merasakan Reiatsu Roja meningkat sekali lagi setelah ia melepas penutup matanya. Kamu masih bisa meningkatkan Reiatsumu. Zaraki terkejut karenanya, tetapi seringnya lebar muncul di wajahnya, dia benar-benar bersemangat. Dia langsung berlari ke arah Danku dan menghancurkannya. Dia lalu berbalik ke arah Roja dan langsung mengayunkan pedangnya ke arahnya. Bab 593, memasuki adegan. Bakudo nomor 83, tirai cahaya. Bakudo nomor 85, ikatan gelap. Bakudo nomor 87, penutup penjara. Setelah gelombang Reiatsu baru, mata Roja berbinar saat dia mengarahkan tangannya ke Zaraki dan sekali lagi melepaskan 3 Bakudo. Dia melepaskan Kido ke-80 ke atas tanpa nyanyian. Anggota Korps Kido menjadi mati rasa, terutama wakil kepala Kido. Mulutnya sedikit berkedut karena apa yang disaksikannya. Roja baru saja melakukan sesuatu yang bahkan ketua tidak dapat melakukannya, dan itu tampak begitu mudah seolah-olah dia sedang makan. Sekali lagi, Zaraki terikat di tempatnya. Taring di malam yang gelap, matahari terbenam yang jatuh dari langit, langit yang tak berbatas, ombak lautan, kesepian, marah, iri pada kehidupan. Roja sekali lagi merapal Kido lain, tetapi Kido ini lebih kuat dari Kurohitsugi. Retakan mulai muncul di bawah kaki Roja akibat Reiatsu. Kalau serangan ini dilancarkan, walaupun Zaraki tidak terbunuh, penontonnya akan mati dan tempat itu akan hancur. Hado nomor 92, set. Roja menunjuk Zaraki dan hendak menyerang, tetapi tiba-tiba, seseorang berteriak. Berhenti, jagoan. Seorang wanita cantik tiba-tiba muncul dan memegang tangan Roja, dengan paksa mencegahnya melepaskan Hado. Dia tampak mungil, dan sunponya anehnya cepat, dia mengenakan Haori Kapten dengan simbol 2 di punggungnya, dia adalah Soifon, Kapten Divisi kedua. Di sisi lain, Reiatsu Jiraki menerobos Bakudo dan langsung bergerak ke arah Roja sekali lagi, tetapi pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba menghalanginya. Orang yang menghalanginya tidak lain adalah Kapten Divisi ke-6, Kuchiki Byakuya. Mungkin Anda Kapten Divisi kedua, Soifon sama. Roja mengakhiri Hado dan menatap Soifon yang bertanya padanya. Ekspresi Soifon terlihat biasa saja, namun dalam hatinya ia sangat terkejut karena ada murid yang mampu memberikan begitu banyak kerusakan kepada Kapten Divisi 11 tanpa terbunuh. Melihat dia tidak menanggapi, Roja hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Roja langsung berhenti bertarung, tetapi menghentikan Zaraki bukanlah hal yang mudah. Itu bukan masalah beberapa kata saja. Apa yang kau lakukan? Kau juga ingin bertarung. Menghadapi Byakuya, Zaraki langsung menyerang, tetapi Byakuya menangkis pedangnya. Melihat Zaraki, Byakuya tidak takut, sebagai salah satu bangsawan Soul Society, dia akan menjunjung tinggi aturan. Zaraki Kenpachi, apakah kamu menjadi gila? Kamu menyerang seseorang di dalam Soul Society dan seorang siswa akademi. Apakah kamu jatuh sekeras itu? Sepertinya kau ingin mati di sini. Zaraki bagaikan binatang buas. Ia tidak merasa bersemangat dalam pertarungan untuk waktu yang lama, dan ia marah kepada Byakuya karena ikut campur dalam pertarungannya. Byakuya tidak peduli, dan dia adalah pelindung masyarakat jiwa seperti ayahnya. Dia adalah pemimpin keluarga Kuchiki. Karena kamu tidak mau berhenti, kamu tidak memberiku pilihan lain. Berpencarlah, Senbon Sakura. Byakuya menggunakan sikainya, karena dia tidak bisa menggunakan bangkai di Soul Society, karena kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Hanya sikai, kau pikir kau bisa menghadapiku hanya dengan itu? Zaraki berkata dengan dingin sambil menatap Byakuya. Byakuya mendengus dan berkata, sikai sudah lebih dari cukup. Reiatsu lain yang ikut bertarung membuat masyarakat jiwa berguncang sekali lagi. Pergantian kejadian ini membuat mulut Soifon dan Roja sedikit berkedut. Kapten Zaraki benar-benar penuh semangat, dan Kapten Kuchiki juga sangat kuat. Kapten Soifon, kau tidak akan menghentikan mereka. Melihat Zaraki dan Byakuya bertarung, Roja menahan Reiatsunya dan langsung menatap Soifon dan berkata. Meskipun Roja tahu bahwa dia harus pergi dan menghentikan perkelahian mereka, apakah dia bisa berhasil atau tidak masih dipertanyakan. Diam, dia tidak bisa membalas perkataan Roja, jadi dia hanya bisa berteriak padanya. Roja mengangkat bahu dengan polos. Namun Zaraki dan Byakuya masih melakukannya. Oh, Kapten Zaraki, menghilang lagi sebelum rapat, sepertinya kau ingin merasakan api Yamamoto Sensei lagi. Sun Sui,
Kapten tim ke-8, dengan gembira muncul sambil berbicara dengan Saraki. Tiba-tiba muncul satu orang lagi. Dia adalah Jushiro Ukitake, Kapten Divisi ke-13. Mereka menghentikan amukan Saraki. Mereka tidak peduli dengan Byakuya karena dia sudah berhenti dan memanggil kembali Shikainya. Petik 2 titik titik petik 2. Dari kejauhan, Kapten Divisi ke-4 bergerak ke arah mereka, dan akhirnya, Saraki akhirnya tenang. Namun tiba-tiba matanya tertuju pada Roja yang tidak jauh darinya dan berkata, siapa namamu? Bab 594, Analisis Aizen. Bab 594, Analisis Aizen. Mendengar pertanyaan Saraki, Roja tersenyum sebelum menjawab. Merah, bagus sekali. Aku akan mengingat namamu. Kita akan membicarakan ini lagi lain waktu. Saraki memasang kembali penutup matanya dan menyeringai. Tanpa mempedulikan kapten lainnya, dia pergi. Yachiru menatap Roja dengan heran sebelum melompat dari atap dan langsung jatuh di bahu Saraki. Roja menatap Saraki yang pergi dan menguap. Ia mengusap matanya malas-malasan seolah-olah ia tidak baru saja bertempur sengit. Baiklah, kalau begitu saya pergi dulu, Kapten. Roja agak malas dan tidak peduli dengan perkelahian itu. Orang-orang masih menatapnya dengan heran. Roja tampak tenang. Bukan emosi yang akan dirasakan seseorang setelah melawan seorang kapten. Jika tidak ada yang terjadi, bayangannya di benak para kapten sekali lagi muncul. Soifon menatapnya dengan saksama. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seragam sekolah Roja, tidak ada satupun goresan di sana, bahkan satu pun tidak. Dia bertarung dengan seseorang seperti Zaraki Kenpachi, dan dari Reitasu, siapapun dapat mengetahui bahwa itu bukanlah pertarungan persahabatan, tetapi pakaiannya bersih dan tidak ada satu bagian pun yang hilang sementara Zaraki berlumuran darah. Kapten lainnya juga menyadari hal ini. Mereka hanya bisa saling memandang. Meskipun para kapten di sini merupakan yang terkuat, mereka tidak berani melawan Zaraki secara langsung, karena jika mereka melakukannya, itu pasti akan meninggalkan bekas luka. Dan orang ini bertarung melawan Zaraki tanpa mengalami kerusakan apapun saat menjadi murid. Dia monster. Soul Society sama seperti tempat lainnya, kekuatan berarti segalanya. Jadi ketika mereka melihat Roja bertarung dengan Zaraki dan melihat hasil pertarungannya, sikap mereka terhadapnya berubah. Dulu sekalipun Roja menonjol, dia hanyalah seorang junior, tetapi sekarang, sekalipun dia tidak memanggil mereka dengan hormat dengan gelar kaptennya, mereka tidak akan marah. Kau boleh pergi, jika memungkinkan, kami ingin laporan tertulis ke Gotei 13 tentang apa yang terjadi. Kapten Sun Sui menarik napas dalam-dalam sambil menenangkan hatinya sebelum berbicara dengan Roja. Tentu saja, jika ada waktu. Mendengar kata-kata ini, Roja tersenyum dan berjalan kembali ke sekolah. Setelah Roja pergi, Sun Sui tetap tinggal sambil mulai bertanya apa yang terjadi pada anggota Korps Kido. Setelah mendengar cerita mereka, ekspresinya berubah beberapa kali sebelum dia pergi. Setelah semua kapten pergi, sebuah bayangan muncul dari sudut jalan. Itu adalah Jin Ichimaru. Melihat ke tempat terjadinya pertempuran, dia merasa takut. Dia bisa bertarung langsung dengan Kapten Saraki. Sepertinya kau meremehkannya, Kapten Aizen. Tidak, aku tidak meremehkannya. Saat sedang berpikir keras, Jin mendengar suara seseorang dari belakangnya dan terkejut. Saat dia berbalik, dia menemukan Aizen. Aizen menatap ke arah yang sama dengan Jin, matanya berkilat penuh kasih sayang saat dia berkata, itu juga bukan kekuatan aslinya. Bukan kekuatan aslinya, Jin terkejut lalu bertanya, dia bisa melawan Kapten Saraki, dan itu belum semua kekuatannya, bukankah itu berlebihan? Pertarungan antar Shinigami adalah pertarungan Reiatsu. Kau seharusnya tahu itu, Jin. Pupil mata Aizen bersinar dengan cahaya yang dalam saat dia berkata, meskipun mereka tampak memiliki kekuatan yang sama, kamu tidak mempertimbangkan banyak hal. Apa? Jin menatapnya dengan tanda tanya di atas kepalanya. Aizen menatap langsung ke arah Jin sambil mengingat pertarungan itu dan berkata, Kido tingkat tinggi yang dia lepaskan dan Reiatsu-nya tidak cocok. Untuk menggunakan banyak Kido tingkat tinggi, yang sebagian besarnya tanpa nyanyian, Reiatsu-nya pasti sangat tinggi, tetapi yang kami rasakan tidak setinggi itu, dan bahkan setelah ia melepaskan banyak Kido, ia tidak kehabisan napas, tidak ada penurunan Reiatsu-nya dari awal hingga akhir. Aizen berhenti tiba-tiba, sebelum ia mulai lagi, poin kedua, dalam keseluruhan pertarungan, ia tidak melepaskan Reiatsu-nya, hanya mengendalikannya dekat dengan lawannya. Apa masalahnya dengan itu? Jin bingung. Aizen menatap Jin dan berkata, tidakkah kau mengerti? Dalam pertarungan biasa, seseorang akan melepaskan Reiatsu mereka sepenuhnya sebelum mengendalikannya dan bertarung. Ini mengurangi konsumsi Reitatsu, tetapi, tanpa melepaskan semua Reiatsu, mengapa mengendalikannya? Dengan kata lain, dia sama sekali tidak ingin menggunakan kekuatannya secara penuh. Jin menarik napas dingin dalam-dalam saat memikirkan pertarungan itu. Aizen mengangguk dan berkata, jadi, menurutku kekuatan aslinya setidaknya 2 kali lipat dari yang dia tunjukkan. Dengan Reiatsu semacam ini, Zanpakuto-nya. Jin menanyakan pertanyaan penting ini dengan mata menyipit. Aizen menatap ke depannya sambil berpikir, ini juga masalah yang perlu dipertimbangkan. Apakah dia menguasai bangkainya, yang memungkinkan Reiatsu-nya mencapai level itu, atau dia sama dengan Saraki, dan semua Reiatsu itu sebenarnya miliknya sendiri. Jika yang pertama, maka itu normal, tetapi jika yang kedua. Aizen menggelengkan kepalanya saat cahaya berkedip di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, Aizen menatap Jin dan berkata, kita harus pergi, meskipun ada kecelakaan, kita tetap harus pergi ke pertemuan, terutama kamu. Mulai sekarang, aku harus memanggilmu Kapten Ichimaru Jin.
Dibandingkan dengan Kapten Aizen, tidak, semua kapten di GOTY 13 tidak memiliki kualifikasi gelar itu. Jin akan segera dipromosikan menjadi kapten divisi ketiga, namun dia tidak sombong, dia bersikap rendah hati di depan Aizen. Karena dianggap begitu tinggi, Aizen menikmati pujian-pujian itu, ia tersenyum lalu melompat pergi, menghilang dari jalan bersama Jin. Bab 595, Kejutan. Bab 595, Kejutan. Karena pertarungan antara Roja dan Zaraki, lingkungan sekitar gedung Korps Kido menjadi hancur. Pada saat ini, wakil kepala Kido sedang mengarahkan anggota Korps Kido untuk membersihkan kerusakan dan memperbaiki apa yang dapat diperbaiki. Namun kepala suku Kido yang berada di kantornya sedang meremas cangkir teh di tangannya. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia masih seorang siswa akademi, terlebih lagi, di mana dia belajar Kido di atas 90. Ya, seharusnya akulah si Nana Oni TN, dia baru saja menamainya 7 iblis, itu pasti ulah bajingan itu. Nana Oni adalah nama wakil ketua Kido. Ryu takut Roja mengambil alih posisinya, dia tidak mau menjadi Shinigami normal setelah sekian lama, dan semua itu disebabkan oleh Roja, yang bertarung dengan Kapten Zaraki Kenpachi. Roja seharusnya bisa mengalahkan Kido ke-92, tapi dia tidak begitu mahir menggunakan mereka seperti yang lain. Namun Reiatsu milik Roja jauh lebih tangguh dibandingkan dengannya, ditambah lagi ia melepaskan puluhan Kido dengan mudah. Selain itu, Roja adalah seorang pembelajar yang cepat. Itu sungguh menakutkan. Jadi, dia punya bakat, kekuatan, dan begitu dia bergabung dengan Korps Kido, jabatan Kepala Kido Agung akan langsung jatuh kepadanya, yang berarti dia terpaksa mengundurkan diri. Tidak seorang pun bisa mendapatkan posisi ini dariku, tidak seorang pun. Sambil menarik napas dalam-dalam, Ryu menggertakkan giginya dengan ekspresi muram saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia sudah memutuskan. Akademi Shinigami. Para siswa merasakan reiatsu yang dihasilkan dari pertarungan tersebut, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya berpikir bahwa seseorang yang sangat ganas sedang bertarung di Soul Society. Banyak siswa yang berani menebak bahwa beberapa kapten sedang bertarung. Hal ini membuat mereka bersemangat. Seorang kapten. Jabatan itu sangat dijunjung tinggi, mereka tidak bermimpi untuk mencapai jabatan itu, mereka hanya bisa mengagumi mereka. Hanya beberapa siswa yang akan memiliki kesempatan untuk mencapai jabatan wakil kapten, apalagi seorang kapten. Halo, Abarai, tahukah kamu siapa dua kapten yang bertarung? Bagaimana aku tahu? Abarai langsung menjawab dan berbalik untuk pergi. Dia tampak tidak tertarik dengan hal ini. Pada saat yang sama, matanya berkilat curiga dan ragu. Kedua reiatsu itu cukup aneh. Salah satunya tampak familiar, dan dia bahkan menebak dengan tepat siapa pemiliknya. Tapi benarkah itu dia? Tampaknya mustahil. Renji menggelengkan kepalanya karena ia tidak ingin memikirkan sesuatu yang menakutkan itu. Namun perasaan familiar itu tidak hilang. Pikiran-pikiran dalam benaknya tidak meninggalkannya, membuat dahinya penuh keringat. Itu pertarungan tingkat kapten. Bukan hanya Renji, bahkan Izuru pun merasakan hal yang sama. Namun Hinamori, yang paling dekat dengan Roja, tidak ragu, dia yakin bahwa salah satu dari dua reiatsu itu milik Roja. Dia sudah melawan kapten. Hinamori tengah memandang keluar jendela dan tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat kagum, namun tiba-tiba, ia merasa khawatir. Apakah terjadi sesuatu yang membuat Roja melawan kapten? Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin cemas. Akhirnya, dia tidak bisa lagi duduk diam dan langsung bergegas keluar kelas. Namun saat dia sampai di gerbang sekolah, dia bertemu dengan Roja. Baiklah, mau kemana, Shiro kecil? Roja melihat Hinamori berlari dan langsung berhenti dan menatapnya dengan heran sebelum bertanya. Hinamori melihat Roja dan merasa rileks, tetapi dia masih agak cemas, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Mendengar perkataan Hinamori, Roja langsung menebak apa yang dipikirkan Hinamori. Dia tidak bisa menahan senyum, aku baik-baik saja, tapi ada sesuatu yang terjadi beberapa saat yang lalu, seperti itu. Roja tidak menyembunyikan apapun, saat dia mulai berjalan menuju asrama bersama Hinamori. Mendengar dia bertarung dengan Kapten Divisi 11, Hinamori terkejut. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kapten itu, Zaraki Kenpachi, bagaimana dia bisa menindas yang lemah seperti itu? Petik 2, petik 2. Roja tersenyum dan tak kuasa menahan diri untuk mencubit hidung Hinamori dan berkata, siapa yang menindas yang lemah, apa aku lemah? Dia kan kapten, terus kenapa? Petik 2, petik 2. Jika orang lain mengatakan hal ini, Hinamori hanya akan menganggapnya sombong, tetapi Roja berbeda, Roja adalah orang yang paling dia kagumi. Dia adalah seseorang yang memiliki reiatsu dan kekuatan setingkat kapten, jadi tidak sombong baginya untuk mengatakan hal ini. Hinamori tampak tergila-gila sesaat. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan malu, oh, cepat atau lambat kamu akan menjadi kapten. Roja menepuk kepalanya dan tersenyum, aku sedikit lelah, aku tidak akan berlatih hari ini, meskipun aku tidak terluka saat melawannya, aku terlalu banyak mengonsumsi reiatsu, benar, apakah kamu mengalami kesulitan saat berlatih Kido baru-baru ini? Itu, sedikit. Hinamori ingin mengatakan tidak, tetapi karena berpikir dia akan tetap bersama Roja jika dia berkata demikian, dia pun langsung berubah pikiran. Roja bisa membaca pikiran gadis itu seperti membaca kertas, dia merasa aneh melihatnya, tetapi dia tetap membawanya ke lapangan latihan dan mulai memberinya pelajaran. Bab 596, 2 bulan. Bab 596, 2 bulan. Saat Roja melawan Zaraki, ia memperlihatkan puncak kekuatan Kido.
Kido tertinggi yang saat ini ia kuasai adalah Hado nomor 92, Star Meteor dan Hado tertinggi yang dapat ia gunakan tanpa perlu melantunkan adalah Hado nomor 89. Sedangkan untuk Bakudo, ia bisa menggunakan jurus-jurus yang ia tahu tanpa harus mengucapkan mantra. Namun jumlahnya lebih sedikit daripada Hado. Pertarungan ini membuat Roja tahu seperti apa kekuatannya jika dia hanya menggunakan Kido, tanpa buah cakra atau Sen Maboroshi. Nah, kalau ngomongin soal pertarungan, atau lebih tepatnya, Zaraki Kenpachi, kekuatan Zaraki yang sebenarnya atau kekuatan penuhnya itu luar biasa banget. Dia disamakan dengan monster-monster dari milenium lalu, seperti Unohana Retsu, atau lebih mirip Unohana Yachiru seperti yang dikenal waktu itu. Tidak, dia kemungkinan besar lebih kuat kalau dia dalam kekuatan penuh. Akan tetapi, karena dia begitu kuat, dia tidak dapat menikmati pertarungan sama sekali karena dia selalu membunuh musuh-musuhnya secara instan, yang mengakibatkan dia belajar cara membatasi kekuatannya. Bahkan saat dia memakai penutup matanya, itu jauh dari kekuatan aslinya. Karena itu, Ichigo bisa bertarung dengan Zaraki dan menang. Dengan kata lain, bahkan jika Zaraki melepas penutup matanya, kekuatannya hanya dapat dibandingkan dengan seorang kapten yang mencapai Bankai. Karena itu, Roja tidak menggunakan Sen Maboroshi atau buah cakra. Karena itu, kekuatannya disamakan dengan kapten yang menggunakan Shikai. Aku lemah jika dibandingkan dengan Aizen. Aizen tanpa Kyoka Suigetsu, dan hanya menggunakan Kaido, dia berada di atas banyak kapten. Roja kembali ke asramanya, setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Dia langsung mengeluarkan Sen Maboroshi. Hanya berlatih Kido saja sudah membosankan, tetapi itu membantunya menyembunyikan kemampuannya. Dia bisa merasakan bahwa evolusi Sen Maboroshi sudah sekitar setengah selesai. Ketika evolusinya selesai, dia juga akan menguasai kekuatan Hollow. Sepertinya dia akan melampaui batas. Saat Roja memikirkan hal ini, Yamamoto sedang marah pada Zaraki yang ada di depannya. Menggunakan Reiatsu Kapten di Soul Society sama saja dengan sengaja menimbulkan masalah. Zaraki, apa kau mendengarkan aku? Apa? Zaraki menarik jarinya dari telinganya sambil menatap Yamamoto. Yamamoto menjadi gila, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Zaraki, sebab, masyarakat jiwa memiliki peraturan, dan peraturan tersebut melarang kapten menggunakan Bankai secara gegabah, yang tidak berlaku untuk Zaraki. Zaraki adalah orang aneh, dia tidak bisa menggunakan Bankai atau Shikai, tetapi Reiatsu-nya sekuat kapten yang menggunakan Bankai. Hal ini membuat Yamamoto sangat tertekan. Ia tidak bisa memberikan hukuman apapun kepada Zaraki dan hanya bisa menegurnya dengan kata-kata yang tampaknya tidak berguna karena Zaraki tidak mendengarkannya. Setelah tenang, Yamamoto berbicara lagi. Sekarang saya akan membuat pengumuman, kapten baru divisi ketiga akan diambil alih oleh wakil kapten Ichimaru Jin. Tolong jaga aku. Jin mengenakan haori kapten sambil tersenyum pada kapten lainnya. Seseorang memerlukan beberapa syarat untuk menjadi kapten. Yang pertama adalah lulus ujian kapten, yang kedua adalah rekomendasi dari kapten yang pernah menaunginya, dan yang ketiga adalah persetujuan dari 3 kapten lainnya. Ichimaru Jin melangkah maju dengan sopan. Dia seorang kapten, jadi dia pasti sopan. Beberapa kapten tersenyum padanya sementara yang lain tampak tidak memperhatikannya sama sekali. Setelah menyapa mereka, tiba-tiba Jin berkata, "Yah, meskipun aku seorang kapten, aku merasa seperti aku akan kehilangan posisi ini kapan saja." Mendengar perkataan itu, para kapten menyipitkan mata mereka, karena walaupun Jin tidak mengatakannya secara langsung, artinya jelas. Tidak diragukan lagi, yang ia maksud adalah orang-orang yang berbakat, seperti Roja, akan mampu mengambil alih kursi tersebut setelah lulus. Posisi Kapten Gotei 13 sudah penuh, jadi jika seseorang ingin mendapatkan posisi itu, satu-satunya cara yang tersisa adalah menantang kapten. Perkataan Jin membuat hati sang kapten terasa dingin. Mereka tahu kekuatan Roja, dan jika Roja ingin menjadi kapten, ia dapat memilih seorang kapten dan menantangnya. Berdebar, Yamamoto memukul tongkatnya ke lantai dan berkata, "Mari kita pertimbangkan lagi nanti." Jin tersenyum dan berjalan kembali ke posisinya. 2 bulan berlalu sejak pertarungan antara Roja dan Zaraki. Dalam 2 bulan ini, Roja akhirnya bisa menggunakan Hado nomor 90 tanpa nyanyian. Dalam setengah bulan pertama, dia hanya bisa menggunakannya dengan setengah mantra, dan kemudian dia akhirnya bisa menggunakan Kurohitsugi tanpa mantra. Dalam 2 bulan ini, Roja dapat menggunakan Hado nomor 90 dan 91 tanpa nyanyian, dan Bakudo nomor 88 hingga 90 tanpa nyanyian juga. Menggunakan Kido di atas 90 tanpa nyanyian adalah ambang batas, dan siapapun yang melewatinya dapat dianggap sebagai ahli sejati. Sekarang dia memiliki kekuatan kapten yang menggunakan Bankai hanya dengan Kido. Tentu saja, Reiatsu milik Roja jauh lebih kuat dari kapten biasa, bahkan jika dia hanya menggunakan Reiatsu setingkat kapten, dia akan mampu melawan Byakuya dengan sangat baik. Bab 597, Inspeksi. Bab 597, Inspeksi. Aku tidak menyangka kita harus melawan Hollows untuk ujian kelulusan kita. Ya, meskipun aku sudah lama ingin melawan Hollow, aku tidak menyangka akan mendapat kesempatan itu secepat ini. Kelas 2 Akademi Shinigami berkumpul dari banyak kelas. Beberapa dari mereka gembira, dan beberapa agak khawatir. Beberapa merasa takut saat mengingat pengalaman terakhir mereka di dunia manusia, Menos Grande. Meskipun mereka lebih kuat dari sebelumnya, mereka tetap takut akan kecelakaan semacam itu. Kira Iziru dan yang lainnya juga ada di sini, terakhir kali, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Menos Grande, tetapi mereka tidak ingin merasakan hal itu lagi. Mereka akan mengikuti ujian dan lulus apapun yang terjadi. Dengan Gotei 13 yang memberikan perlindungan, seharusnya tidak ada bahaya seperti terakhir kali.
Kira tiba-tiba berbicara. Meskipun ini baru kelulusan kelas 2, Shinigami dari Gotei 13 hadir untuk melindungi mereka dari kecelakaan apapun. Jika ada kemungkinan seseorang meninggal, mereka akan langsung turun tangan. Tanpa bahaya, bagaimana kita bisa menjadi Shinigami yang hebat? Renji langsung menguap dan menatap Kira. Kira, kau tidak takut, kan? Kapan saya merasa takut? Kira menatap Renji dan berkata dengan serius. Namun saat ini, Roja tersenyum dan berkata kepada Hinamori di sampingnya, Shiro kecil, apakah kamu sedikit takut? Tidak, Hinamori bergumam, dan Roja tertawa, kau pegang janjiku, bahkan jika kita bertemu Menos Grande, kau tidak akan dalam bahaya. Jangan ragu untuk mengandalkanku jika kamu menghadapi sesuatu yang berbahaya. Roja tersenyum dan menepuk kepala Hinamori dengan lembut. Hinamori sedikit malu, dan Roja tersenyum melihatnya. Dia akhirnya berkata, jika situasinya tidak melibatkan Menos Grande, aku akan mampu menghadapi Hollow lainnya. Benar, kali ini, kamu akan mendapatkan bagian dari pertarungan sungguhan. Roja tersenyum. Terakhir kali, Hollow yang digunakan untuk latihan dirancang oleh Aizen, yang sengaja membuatnya menarik perhatian Menos Grande. Namun, sebagian besar orang yang hadir dapat menghadapi Hollow ini sekarang. Kali ini, mereka akan bertarung melawan Hollow sungguhan, jadi mereka akan bergerak bersama dan kemudian membentuk regu. Murid biasa di akademi tidak akan bisa melawan Hollow sekarang, tetapi kelas yang dipilih adalah kelas elit, dengan Roja sebagai yang teratas di antara semuanya. Mereka adalah tulang punggung Gotei 13 di masa depan. Tentu saja, kelulusan mereka akan berbeda. Aku tidak akan mengecewakanmu kali ini, Roja, sama sekali tidak. Hinamori tersenyum cerah, sungguh menggemaskan. Tiba-tiba, kelas yang riuh itu menjadi sunyi ketika para Shinigami yang mengenakan pakaian resmi memasuki kelas dan mulai berbicara. Diam, kami adalah tim dari Gotei 13 yang bertugas melindungi kalian jika terjadi bahaya yang mengancam nyawa kalian, dan kami bertanggung jawab atas ujian kelulusan kalian. Mereka adalah perwira yang duduk di kursi ke-6 dari divisi ke-10. Begitu mereka masuk, mereka melepaskan Reiatsu mereka, yang membuat kelas menjadi sunyi. Hanya beberapa orang di kelas yang memiliki Reiatsu yang lebih kuat. Sungguh Reiatsu yang kuat, seperti inikah perasaan seorang perwira Gotei 13? Kebanyakan murid pernah melihat perwira tinggi lainnya, seperti wakil kapten dan kapten, namun sebagai perwira tinggi, mereka tidak akan melepaskan Reiatsu mereka untuk apapun. Belum lagi seorang kapten, bahkan wakil kapten, akan menghancurkan sebagian besar siswa jika dia mengeluarkan Reiatsunya. Meskipun ada perbedaan besar antara perwira duduk ke-6 dan wakil kapten, melepaskan Reiatsu mereka di dalam ruangan tertutup seperti ini membuat mereka tampak kuat. Adalah baik untuk melakukan hal ini, karena mayoritas murid yang hadir memiliki bakat Reiatsu tingkat 4, dan bahkan ada yang memiliki tingkat 5, mereka dapat menahan tekanan, tetapi hal ini akan membuat mereka tidak terlalu sombong. Melihat tekanan itu membuat banyak siswa terpesona, mulut perwira itu terangkat tersenyum bangga saat dia mengambil kembali Reiatsunya. Jangan banyak bicara, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa ujian itu. Ini mirip dengan simulasi Hollow, dan kita akan pergi ke dunia manusia, ke lokasi yang telah diatur, dan menggunakan umpan Hollow untuk menarik Hollow. Mendengar umpan Hollow, para siswa terkejut karena sebagian besar dari mereka tahu apa itu. Ini ada di sekitar objek kecil yang jika dihancurkan, akan menarik Hollow dari Hueco Mundo. Tidak ada batasan untuk Hollow yang akan muncul, karena bahkan Menos Grande dapat muncul karenanya. Itulah sebabnya umpan Hollow dikontrol ketat oleh Soul Society. Mendengar ini, mata Roja sedikit menyipit. Mereka ingin menggunakan Hollow Bite. Roja tidak tahu apa alasan di balik ini. Biasanya, dengan kekuatan yang ditunjukkannya, Aizen tidak akan mengujinya dengan metode ini lagi. Apa kau terkejut? Ya, kami akan menggunakan Hollow Bite, dan kami akan mengontrol jumlah yang digunakan dengan ketat agar tidak menarik terlalu banyak Hollow. Dan dengan kami di sini, itu tidak akan terlalu berbahaya karena jika Hollow yang lebih kuat muncul, kami akan mengatasinya. Tentu saja ada bahaya, lagi pula, kalian akan melawan para Hollow. Jangan sampai terbunuh sebelum tim penyelamat tiba di lokasi kalian, berhati-hatilah. Separuh pertama perkataan petugas itu membuat suasana menjadi lebih tenang, tetapi separuhnya lagi membuat semua siswa merasa cemas. Melihat wajah mereka, perwira itu melengkungkan bibirnya, dia dulunya adalah seorang siswa akademi, tetapi itu sudah lama sekali. Dia pernah mendengar tentang bakat luar biasa salah satu murid di kelas utama. Dia mendengar bahwa dia bertarung melawan Zaraki Kenpachi, kapten divisi ke-11, dan mereka seimbang. Hal pertama yang dia katakan adalah, apakah kamu bercanda? Kemudian dia mengetahui bahwa hal itu benar sehingga dia ingat nama orang tersebut. Merah, dia memiliki bakat Reiatsu tingkat 6, bakat Kido, dia adalah monster. Bab 598, Gerbang Runtuh. Bab 598, Gerbang Runtuh. Untuk kelulusan ini, setiap kelas akan memiliki satu regu dari Gotei 13 yang dipimpin oleh seorang perwira ke-6 dari divisi ke-11. Selain mereka, ada dua regu dari Korps Kido yang bertanggung jawab untuk membuka gerbang menuju dunia manusia. Beberapa anggota Gotei 13 mungkin tidak mengenal Roja, tetapi para Shinigami dari Kido Corps mengenalnya dan merasa kagum. Orang-orang dari divisi ke-11 yang mengenalnya saling berbisik. Dia adalah siswa monster yang melawan kapten kita. Itu mungkin hanya rumor. Beberapa Shinigami memandang Roja di antara kerumunan dan tidak percaya bahwa dia akan mampu bertarung dengan kapten mereka. Pikiran mereka wajar saja, karena mereka memandang Zaraki sebagai monster, yang akan mampu melawannya dan tidak akan bisa ditebas oleh pedangnya. Semuanya, bersiaplah. Kita akan segera berangkat. Sang pemimpin memandang para siswa dan mengangguk ke arah anggota Korps Kido untuk membuka gerbang.
Saat gerbang terbuka, pemimpin dan timnya melangkah masuk terlebih dahulu, diikuti oleh regu lain. Setelah itu, siswa itu mulai melewati gerbang satu demi satu. Setiap regu memimpin satu kelas sehingga para siswa tidak akan berakhir di tempat yang tidak diketahui. Ini bukan pertama kalinya bagi para siswa melewati gerbang, jadi mereka berbicara satu sama lain hingga mereka mencapai dunia manusia. Roja dan Hinamori berjalan di tengah para siswa. Di belakang mereka berjalan Renji dan Izuru. Roja, jangan membunuh Hollow. Renji berjalan ke arah Roja dan berkata, jika kau melakukannya, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkannya sama sekali. Kamu tidak bisa. Roja mengangkat bahu. Sekarang giliran dia untuk masuk ke gerbang keluar bersama Hinamori. Akan tetapi, begitu mereka melewati gerbang, ruang mulai beriak dan hampir runtuh. Ini tidak bagus. Ini buruk. Para Shinigami dari Gotei 13 melihat ini, dan wajah mereka berubah dan mulai berlari ke depan dan berteriak agar para siswa mundur. Riak angkasa itu tidak lebar, diameternya sekitar 45 meter, namun menutupi Roja, Hinamori, dan yang lainnya. Melihat hal itu, Renji dan Izuru tercengang di tempat mereka karena merasa tidak berdaya saat Reishi dan Space mulai runtuh, tetapi seorang Shinigami meraih mereka dari belakang dan menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Roja dan Hinamori, karena pusaran angkasa sudah terbentuk di sekitar mereka. Hinamori tidak berdaya, dia hanya bisa melihat sekeliling sambil memegang lengan Roja dengan ketakutan di wajahnya. Roja pun terkejut dengan kejadian ini. Ia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Menarik, apakah ada yang ingin mengasingkanku ke suatu tempat yang tidak diketahui? Tidak seperti Aizen yang melakukan ini. Roja menarik napas dalam-dalam saat Reiatsu meletus dari tubuhnya. Ia menghentikan ruang agar tidak runtuh sejenak, dan langsung mendorong Hinamori keluar dari gerbang. Hinamori yang terdorong tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat Roja tertinggal. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak, Hinamori melihat Roja tertinggal di belakang, tiba-tiba gerbang itu berkelebat dan langsung menghilang. Pada saat ini, di dalam Senkaimon, para Shinigami tidak tahu harus berbuat apa, dan wajah orang-orang dari divisi ke-11 terdistorsi. Ini, bagaimana mungkin ruang angkasa tiba-tiba runtuh? Setelah beberapa saat, para Shinigami pulih dan mengumpat dengan marah. Runtuhnya gerbang tidak terjadi secara umum, kemungkinannya sangat rendah. Ketika mereka marah tentang hal ini, beberapa orang merasa kagum dengan apa yang mereka lihat. Dalam kondisi normal, tidak ada cara untuk menghentikan ruang agar tidak runtuh, tetapi Renji dan yang lainnya merasakan Reiatsu dan melihat Roja menghentikan keruntuhan dan langsung mendorong Hinamori keluar. Hal ini saja dapat membuktikan betapa kuatnya Roja. Dia layak menjadi lawan kapten kita. Dia bahkan bisa menembus ruang dengan Reiatsu-nya. Oh, masalahnya sangat tidak terduga, tetapi dia masih bisa merespons dengan sangat cepat. Shinigami dari divisi ke-11 agak tidak nyaman. Mereka yakin bahwa jika diberi waktu 1 detik lagi, Roja akan mampu melewati gerbang langsung menuju dunia manusia. Tetapi sekarang setelah ruang angkasa itu runtuh, bahkan jika dia memiliki Reiatsu tangguh untuk menahan aliran ruang yang bergejolak, tidak seorang pun tahu di mana dia akan berakhir. Jika dia beruntung, dia tidak akan berakhir di Huecomundo, atau tidak berada di lokasi berbahaya di sana bersama ratusan Menos Grande, karena meskipun dia sekuat kapten, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Bab 599, Kegelapan. Bab 599, Kegelapan. Di dunia manusia, Hinamori menatap langit yang kosong sambil meneteskan air mata. Jika dia tahu cara membuka gerbang, dia pasti sudah bergegas masuk. Kemunculan Hinamori dan lenyapnya gerbang membuat para siswa dan petugas di sana terkejut. Hei, ada apa di sana? Mendengar teriakan marah dari pimpinan Shinigami, para anggota Korps Kido saling berpandangan dan langsung sedih. Ada situasi yang tiba-tiba, kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Reiatsu yang tidak jelas tiba-tiba meletus, menyebabkan gerbang runtuh di tengah jalan. Anggota Korps Kido menjawab sambil menoleh ke samping. Alis petugas itu berkerut, dia pikir ada yang tidak beres. Dia berencana untuk melanjutkan pemeriksaan, tetapi gerbang itu akan terbuka lagi. Beberapa Shinigami berlarian keluar begitu gerbang terbuka. Bagaimana situasinya? Petugas tidak dapat menjelaskan dengan jelas penyebab kecelakaan. Ia tidak mengerti bagaimana gerbang itu bisa runtuh. Para Shinigami dari divisi ke-11 tampak jelek, salah satu dari mereka berkata, ruang angkasa runtuh dalam jarak kecil 45 meter, 4 orang terkena dampaknya, kami menyelamatkan 2 dari mereka, salah satu siswa dengan paksa merobek ruang angkasa dan langsung mendorong siswa lain keluar. Di sini, sang Shinigami tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat wajah Hinamori yang berlinang air mata. Petugas itu menarik napas dalam-dalam dan segera berkata, dengan kata lain, hanya 1 orang yang terkena dampaknya, tetapi orang ini masalah. Dia menunjukkan senyum yang dipaksakan. Jika Roja beruntung, dia akan jatuh ke dalam masyarakat jiwa atau dunia manusia. Jika dia jatuh ke tempat yang berbahaya dan binasa, itu akan menjadi tanggung jawab mereka. Sang Shinigami menggigil memikirkan hal itu. Hinamori menatap gerbang dengan cemas. Ketika Roja tidak keluar, dia hampir pingsan. Izuru memeluknya, dan ekspresinya serius. Dia hanya bisa menghiburnya. Roja kuat, dia bisa menyelamatkanmu bahkan dalam situasi seperti itu, dia akan baik-baik saja. Tapi, jika dia tidak menyelamatkanku. Hinamori masih menangis, dia menatap gerbang yang menghilang dan menggigit bibirnya. Tidak peduli apapun, dia ingin bertemu Roja lagi. Berita tentang siswa berbakat yang muncul sekali dalam ratusan tahun, seseorang yang melawan Zaraki Kenpachi sebagai siswa dan mempertahankan posisinya, terlibat dalam keruntuhan ruang angkasa yang menyebabkan pergolakan hebat di Soul Society. Yamamoto sangat marah saat memerintahkan seluruh divisi untuk mencari jejak Roja di Soul Society dan dunia manusia. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak Reiatsu-nya.
Seolah-olah Roja menghilang sepenuhnya. Lakukan apa saja. Setelah Zaraki mendengar berita itu, wajahnya dingin, dia marah, orang yang bisa dia lawan semaunya, lenyap dalam keruntuhan luar angkasa yang berarti mereka tidak bisa menyelesaikan pertarungan mereka. Tetapi wajah Aizen tidak bisa dijelaskan setelah mendengar berita itu. Membuat gerbang menyebabkan ruang runtuh, siapa yang akan melakukan itu? Namun, hal ini saja tidak akan efisien untuk menjebaknya ke dalam perangkap maut. Roja, yang hilang, sebenarnya berada di ruang gelap gulita. Kelihatannya seperti celah dunia, tetapi Roja tahu itu bukan tempat yang sama yang dia datangi terakhir kali, itu adalah tempat yang sepertinya tidak memiliki konsep ruang dan waktu. Ruang yang runtuh secara tidak sengaja menimpaku. Tidak, meskipun Aizen bisa melakukan ini, dia bukanlah orang yang akan melakukan hal seperti itu, dia sedang merencanakan sesuatu, tetapi dia tidak akan membunuh lawannya seperti ini, jika tebakanku benar, seharusnya itu adalah ketua Grand Kido. Di dunia yang gelap, Roja menundukkan kepalanya sambil bergumam sambil mencibir. Sejak ia memperlihatkan kekuatannya, ketua Grand Kido yang merupakan karakter minor membuat keadaan menjadi sulit baginya. Cara membuka gerbangnya pun tidak sulit, dibanding Kido yang lain, sangat mudah. Dia mencoba membuka gerbang di sini, namun alangkah terkejutnya dia, gerbang tidak dapat dibuka di sini. Sambil menggelengkan kepalanya, Roja melepaskan persepsinya untuk melihat tempat gelap ini, dan tidak dapat menemukan ujung tempat ini, lalu dia dengan santai memilih arah dan terbang untuk melihat apakah ada batas di tempat ini. Sepertinya tidak ada cara normal untuk meninggalkan tempat ini. Dengan pikirannya, dia mengambil tubuhnya dari ruang Sen Maboroshi dan jiwanya kembali ke tubuhnya. Dia bisa merobek ruang, dia bisa bergerak apalagi meninggalkan tempat ini, dia bahkan bisa meninggalkan celah dunia Shinigami, meskipun itu sulit, jika dibandingkan dengan dunia Naruto dan One Piece. Ketika Roja dalam kekuatan penuh, ruang angkasa menjadi sesuatu yang rapuh. Tangan Roja meletus dengan kekuatan yang mengerikan saat ia merobek ruang dan mengabaikan prinsip ruang dunia, ia langsung bergerak ke dalam celah yang ditimbulkannya dan lenyap. Bab 600, Kekaisaran tak terlihat. Keluar dari tempat yang gelap gulita, Roja tenggelam dalam pikirannya. Ia berada di tengah sebuah ruangan yang sangat besar, di tengah ruangan itu, sebuah ranjang susun yang sangat besar dengan spray berwarna merah muda terpajang. Roja merasa bahwa ruangan ini milik seorang gadis muda, tetapi dia tahu bahwa ini bukan Soul Society. Mirip sekali, tapi tetap saja bukan masyarakat jiwa. Hueko Mundo. Tidak, Hueko Mundo tidak punya tempat seperti ini, jadi di manakah ini? Roja tahu bahwa dia berada di dunia Shinigami. Namun saat ia melepaskan akal sehatnya, ia terpana oleh dunia yang disingkapkan kepadanya. Detik berikutnya, pintu kamar itu terbuka. Seorang gadis masuk dengan tubuh basah kuyup yang ditutupi handuk mandi putih. Begitu masuk, dia berhenti di tempatnya, dan matanya bertemu dengan mata Roja, dia menatapnya sebentar lalu tertegun. Roja menganggap ini adalah masalah yang sangat serius dan langsung berbicara. Jangan tanya kenapa aku di sini. Itu hanya kecelakaan. Petik 2. Petik 2. Gadis itu menampakkan wajah penuh kemarahan dan malu saat Reiatsu yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya. Ledakan. Dengan Reiatsu, handuk mandinya langsung hancur, dan cahaya cemerlang bersinar dari tubuhnya. Cahaya itu tiba-tiba bergerak ke arah Roja seperti anak panah. Tampaknya meskipun dia terlihat seperti gadis kecil, Reiatsu dan kekuatannya tidak kalah dengan para kapten dari Gotei 13. Roja, yang mengejutkan bagi gadis itu, meletakkan tangannya di depannya dan meraih cahaya itu lalu menjepitnya pelan, sehingga mengeluarkan suara puci dan langsung membubarkannya. Sudah kubilang itu kecelakaan. Kau tidak perlu langsung membunuh. Roja melangkah maju di depan gadis itu. Gadis muda itu menatap Roja dengan kaget karena matanya sebesar piring. Ini, bagaimana kau? Apa? Roja memandang gadis itu dengan aneh. Gadis itu pulih dari keterkejutannya dan sekali lagi marah, dia mengatupkan giginya dan menyatukan tangannya, sekali lagi mengumpulkan reishi. Tidak peduli bagaimana kau menghentikan seranganku. Kau akan mati. Lebih dari 10 anak panah yang tidak terbentuk dengan stabil. Anak panah itu bisa meledak kapan saja, tetapi dia tetap melepaskannya ke arah Roja. Roja mengangkat alisnya, dia sekali lagi meletakkan tangannya di depannya, dan seperti api yang bertemu air, anak panah itu langsung tersebar. Kali ini pikiran gadis itu kacau, ia bahkan mundur beberapa langkah sambil menatap Roja. Itu tidak mungkin. Terbuat dari apakah dirimu? Tidak apa-apa, aku hanya mengirimkan Reiatsu yang lebih kuat dari yang kau gunakan untuk menyerang dan langsung membubarkan seranganmu. Roja menyentuh dagunya saat ia teringat Zaraki melakukan sesuatu seperti ini sebelumnya. Itu tidak mungkin. Gadis itu terkejut dan menggertakkan giginya, saat reishi di sekitar mereka meletus akibat amarahnya. Roja melihatnya dan langsung berjalan ke arahnya dengan kecepatan sedang sebelum dia mencapai tubuhnya dan meletakkan tangannya di bahunya. Roja bukan hanya sekedar jiwa, ia memiliki tubuh, yang lebih kuat dari apapun di dunia ini. Roja langsung menahan paksa reishi yang meletus itu dan berkata, "Jangan membuat keributan. Aku tidak ingin ada yang salah paham dan mengatakan bahwa aku melakukan sesuatu padamu." Ekspresi Roja tampak termenung. Tangannya hanya bersandar lembut di bahu gadis itu. Dia yakin bahwa gadis itu bukanlah Shinigami, dia memiliki tubuh fana. Di dunia Shinigami, mereka yang dapat menggunakan reishi dan kemampuan aneh ini adalah Quincy. Terlebih lagi, melihat Reiatsu yang dilepaskannya, yang sama kuatnya dengan milik seorang kapten, dia jauh dari seorang Quincy biasa. Mengamati wajah dan tubuhnya, Roja menebak siapa dia. Dia adalah Bambieta Busterbin, seorang Stern Ritter, dengan nama Sandi, kemampuannya adalah Explode. Karena dia sudah menebak siapa dia sekarang bisa menebak di mana dia berada, dan dia sebenarnya berada di kerajaan Quincy, Wandenreich.
Bambieta Buster Bean terkejut dengan kemampuan Roja yang mampu menenangkan Reishi di sekitarnya saat ia mencoba menggunakannya. Kemarahannya langsung tergantikan oleh kepanikan. Saat ini, pria ini bisa, tanpa terluka sedikit pun, menekannya sepenuhnya, dan itu buruk. Kau, siapa kau? Akhirnya, kau mengerti, aku seorang murid di Akademi Shinigami, murid kelas 2 bernama Roja. Roja melihat bahwa Bambieta Buster Bean akhirnya mendengarkan dan tidak bisa menahan senyum. Bambieta Buster Bean membuka mulutnya ketika ekspresi marah sekali lagi muncul di wajahnya. Benar-benar lelucon. Wandenrei bersembunyi di balik bayang-bayang Soul Society, semua Quincy memahami Soul Society, mereka juga memahami kekuatan Akademi Shinigami, dan dia sendiri mengetahuinya dengan sangat baik. Orang ini bisa menekannya, mengaku sebagai murid di Akademi. Jika itu benar, maka mereka tidak bisa menyerang masyarakat jiwa. Mereka seharusnya menjalani hidup mereka, bukan membuangnya. Saya tidak bercanda. Roja menunjukkan ekspresi serius. Bambieta Buster Bean tiba-tiba teringat sesuatu yang penting, dia tidak mengenakan pakaian apapun. Dia segera bergerak menuju tempat tidur dan menutupi dirinya dengan spray. Tambahkan judul, Desa Hujan, Gedung Utama. Tsunade tidak tampak lebih tua, dia duduk di belakang meja Kage, sementara Konoha sedang mengerjakan beberapa dokumen di sampingnya, dan dia juga tidak banyak berubah. Naito sedang duduk santai di kursi di depan meja, memegang secangkir teh. Jadi, Konoha mengundang kita untuk berpartisipasi dalam ujian gabungan Chunin yang mereka adakan. Agak menarik. Senyuman angkuh dan puas muncul di wajah Naito. Kalimat ini membuat Tsunade dan Conan terdiam sejenak. Mengapa ujian gabungan Chunin yang diadakan Konoha menarik bagi Naito? Tidak banyak hal yang menarik minat Naito, bahkan pemilihan Hokage baru tidak akan membuatnya terlalu khawatir. Acara ini akan diadakan 2 bulan lagi. Lalu, apakah kita akan berpartisipasi? Tsunade meletakkan lengannya di atas meja, menyatukan kedua tangannya, lalu menatap lembut ke arah Naito dan bertanya. Hal semacam ini seharusnya menjadi keputusannya, tetapi Naito tiba-tiba datang ke kantornya, jadi dia tentu saja akan meminta pendapatnya. Apa maksudmu? Dengan tawa yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun, Naito memandang Tsunade dan menanyakan pertanyaan ini padanya. Tsunade merenung sejenak, lalu berkata dengan ekspresi tegas, jika kita akan berpartisipasi, maka kita tidak boleh melakukannya hanya demi berpartisipasi, kita harus memenangkan turnamen. Selama bertahun-tahun, kamu perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Desa kita tidak lagi dianggap sebagai yang terkuat, bahkan jumlah tugas yang dipercayakan kepada kita telah berkurang banyak. Misi adalah tulang punggung sebuah desa, Desa Hujan perlu dikenal karena para shinobi elitnya yang kuat. Tidak baik bagi kami untuk membiarkanmu melakukan semua pekerjaan. Tsunade menganalisis situasi dengan cermat, dan meskipun dia menyebut Naito beberapa kali, dia sebenarnya menyingkirkannya dari persamaan. Karena menambahkannya ke dalam apapun akan benar-benar menyelesaikan persamaan. Dengan kata-kata dari Naito, semuanya dapat diselesaikan. Saya setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Tsunade sama. Berdiri diam di samping, Naito mengangguk pelan, meskipun dia adalah dewa shinobi, siapa yang berani memintanya melakukan tugas? Ninja Jonin yang kuat adalah tulang punggung sebuah desa. Kalau begitu, mari kita berpartisipasi. Naito menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, kami akan membiarkan Kimimaro, Haku, dan Karin bergabung. Engah, Tsunade yang baru saja menyesap airnya, langsung menyemburkan semuanya ke dokumen di depannya saat mendengar perkataan Naito. Dia akan membuat Kimimaro, Haku, dan Karin mengikuti ujian Chunin. Tsunade membelalakan matanya dan duduk di sana, sementara Conan di sebelahnya tertegun. Jelaslah bahwa kekuatan trio ini berada di atas level Chunin manapun, dan Naito benar-benar ingin mereka membentuk tim. Kalau trio ini ikut ujian, tak akan ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup. Apa masalahnya? Sepanjang ingatanku, Haku dan Kimimaro tidak pernah naik pangkat ke Chunin, dan Karin bahkan tidak menjadi genin. Naito menyesap lagi dan berkata dengan lemah. Orang ini. Tsunade terdiam. Jika dia tidak terlihat serius, dia akan mengira dia sedang bercanda. Jadi dia tidak bisa tidak mempertimbangkannya. Tsunade menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk, baiklah, mereka akan menjadi kejutan besar bagi dunia, tapi, siapa yang akan memimpin tim? Ngomong-ngomong soal itu, Tsunade tampak sedikit ragu-ragu. Untuk mengikuti ujian, diperlukan seorang pemimpin tim. Dalam hal ini, siapa yang akan memimpin tim trio tersebut? Saat ini, satu-satunya orang yang dapat memimpin tim ini adalah Tsunade, Conan, Kushina, dan Naito. Yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk memimpin saat Kimimaro berada dalam satu tim. Tidak apa-apa, biarkan aku saja yang melakukannya. Naito menyesap lagi, lalu berkata dengan santai. Mendengar ini, Conan yang hendak menuangkan satu teh lagi untuk Naito tiba-tiba membeku. Naito akan memimpin tim secara pribadi. Tim yang beranggotakan Kimimaro, Haku, dan Karin. Apakah mereka akan mengikuti ujian Chunin, atau mereka berencana untuk memusnahkan Konoha? Meskipun Kimimaro dan Haku hanya genin, Karin bahkan bukan genin, tetapi ini hanya pangkat mereka di atas kertas. Kenyataannya, mereka adalah pasukan Anbu dari Desa Hujan, yang secara langsung melayani Tsunade. Setelah kekuatan mereka melangkah ke level Kage, Naito secara khusus menambahkan peringkat ini di Desa Hujan. Namun sejauh ini, hanya Haku, Kimimaro, dan Karin yang telah dipilih untuk posisi ini. Dan ketika lebih banyak shinobi hujan bergabung, mereka akan menjadi Komandan Anbu. Desa Hujan telah membatalkan Departemen Anbu, tetapi mereka memenuhi syarat untuk menduduki posisi itu dengan kekuatan mereka. Hanya tugas-tugas yang sangat sulit untuk ditangani yang akan diambil alih oleh trio itu.
Jika mereka bertiga mengikuti ujian Chunin dengan Naito sebagai pemimpin tim, itu akan sedikit berlebihan. Bahkan Tsunade pun merasa tercengang mendengar ini. Naito, apa kau yakin tentang ini? Tidak masalah, tapi aku juga akan mendapat kesempatan untuk melihat perkembangan Hinata akhir-akhir ini. Sepertinya dia juga akan mengikuti ujian ini. Jadi, bukankah ini cukup praktis? Naito berdiri, mengangkat bahu, lalu berbalik. Merasa tertegun sejenak, Tsunade menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, lupakan saja, semuanya akan baik-baik saja. Dunia shinobi, di lokasi yang tidak diketahui. Itu adalah daerah perbukitan terpencil, dan di antara bukit-bukit ini, ada sebuah gua besar. Di dalam gua, Zetsu hitam, yang terikat pada shinobi tak dikenal, berdiri di sana, dengan cahaya dingin yang berkedip di matanya. Pada saat ini, Zetsu putih bangkit dari tanah dan berkata, pengganti indera selalu mudah dimanipulasi, tetapi pengganti Ashura tampaknya selalu menjadi masalah. Wajah Zetsu putih menunjukkan ekspresi tak berdaya, dia merentangkan tangannya dan berkata, reinkarnasi Ashura, Uzumaki Naruto, agak idiot, akan sulit untuk memanipulasinya untuk saat ini. Apa yang terjadi pada Uchiha Itachi? Kata Zetsu hitam dengan ekspresi muram. Zetsu putih menggelengkan kepalanya, kau sudah jelas tentang situasinya, kita akan menggunakannya untuk menangkap Sasuke, untuk saat ini, semuanya tampak baik-baik saja. Bagus, Zetsu hitam mengangguk, lalu tiba-tiba menggertakkan giginya, dan berkata, sialan, kita seharusnya tidak mengungkap Rinnegan. Orang itu, Naito, kita tidak bisa memanipulasinya untuk mengumpulkan biju setelah mendapatkan Rinnegan. Dia jelas tidak menjadi Jin Kuriki Jubi, tetapi dia sebenarnya memiliki kekuatan 6 jalan. Ngomong-ngomong soal itu, mata Zetsu hitam berkilat dengan rasa takut yang amat dalam, dia sebenarnya tidak punya gambaran sama sekali bagaimana Naito bisa memiliki kekuatan 6 jalan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.